Bab 2601-2610. Satu hari, Dingxi dan Zhong Boming gugup saat melihat Ling Tianyi dicengkeram oleh Mu Yun. "Brengsek, lepaskan dia!" Dingxi dan Zhong Boming berteriak. "Berangkat!" Mu Yun mencibir, "Setelah mengejarku begitu lama, biarkan dia pergi." "Oke, Bang." Retak terdengar, dan kepala Ling Tian terbang. "Sial, kamu ingin mati." Dingxi dan Zhong Boming marah sekarang. Liang Hong bahkan lebih marah saat ini. 3 angka, membunuh dalam sekejap. Mu Yun mendengus, dan 3 elemen kembali ke satu arai, mengumpulkan 3 angka, dan bergegas keluar saat ini. Boom, boom. Dalam sekejap, 3 ledakan terdengar saat ini. Bumi retak dan suara kekerasan memenuhi telinga dan mataku. Mu Yun mengambil seteguk darah dan mundur. 3 sosok langsung meledak. Kesenjangan antara manusia dan bumi seperti celah. Mu Yun melihat beberapa orang dan menyeringai. "Setelah membunuh beberapa Tianjiao, aku merasa jauh lebih baik." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Aku tidak keberatan jika kamu terus mengejar dan membunuh, karena suatu hari kamu akan seperti mereka." Kata-kata itu jatuh, dan pakaian Dewa Kuning pucat Mu Yun melintas. Dengan sua, dia tersapu ke kedalaman paviliun dan Liang Hong, Dingxi dan Zhong Boming semuanya akan meledak. Liu tanpa asap, Bai Susu dan Ling Tianyi adalah anak-anak favorit keluarga. Ketika Anda memasuki Dijun di masa depan, Anda akan menjadi ahli di masa depan. Sekarang, sudah mati. Mengejar. Liang Hong berteriak pelan dan langsung menembak. Liu tanpa asap dan Bai Susu sudah mati. Dia harus memikul tanggung jawab yang besar. Selain itu, Mu Yun adalah putra Tuhan dan akan mati. Liang Hong memimpin orang untuk mengusir mereka, dan Dingxi dan Zhong Boming juga memimpin orang untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, 4 gerbang utama dan 2 sisi membunuh Siang Mu Yun. Ni bilingualisme, Jiang Zili dan Wan Shengming sedikit bingung saat ini. Mu Yun. Ni Ziyun menatap kakak laki-lakinya dan berbisik, "Putra ini adalah putra Dewa Paviliun Liang Yi, dan dia memiliki ratusan susu giok." Susu giok. Mata bilingualisme Ni cerah saat ini. "Pergi. Ada banyak pil di Dan Paviliun. Sangat bagus untuk membunuh Mu Yun dan menangkap susu giok." Pada saat ini, Wan Shengming memikirkan sesuatu dan mengeluarkan batu giok. Batu giok itu meledak pada saat ini. Di dekatnya, Xing Yuer tercengang dan berkata, "Giok itu terhubung dengan Wan Fangping, dan napasnya meledak. Artinya, orang yang membunuh Wan Fangping barusan ada di sini." Mu Yun. Wajah Wan Sheng marah saat ini. "Pasti Mu Yun. Baru saja, semua orang ada di sini." Mu Yun tiba-tiba muncul. Nafas semua orang terhenti. Hanya nafas Mu Yun yang terungkap. "Orang ini, bunuh Wan Fangping dan Wan Ke." Wan Sheng berteriak dengan marah, "Anak ini akan mati." Untuk sementara waktu, para murid dari 4 sekolah utama, dengan pikiran mereka sendiri, mengejar ke paviliun dan di sisi lain, Mu Yun mulai melarikan diri lagi. Tapi kali ini, Mu Yun senang di hatinya. Dia benar-benar dalam suasana hati yang baik setelah membunuh beberapa orang di Lingtian. Orang-orang ini, jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus melihat apakah mereka memenuhi syarat. Adapun Liang Hong, Dingxi dan Jiang Zili yang menyusul di belakang mereka. Mu Yun senang dikejar oleh mereka. Anti pembunuhan tidak hanya dilakukan sekali. 5 organ internal manusia berada dalam keadaan Tuhan. Langkah selanjutnya adalah mengejar ranah Dijun. Padamkan 5 organ dalam dan sempurnakan 6 organ dalam. Dijun, itu benar-benar satu langkah. Namun, menyingkirkan orang-orang di belakang Anda adalah pertimbangan utama. Mu Yun mengenakan pakaian Dewa Kuning, dan kecepatannya dipercepat, tetapi dia masih bukan kecepatan raja setempat. Untungnya, ada pemeliharaan susunan di mana-mana di Dan Paviliun. Mu Yun merasakan keberadaan pola arai dan dapat menghindarinya terlebih dahulu. Ada banyak orang di belakang kita, jadi tidak ada keuntungan seperti itu. Tidak ada waktu, seseorang menyentuh arai dan terbelah 2. Bajingan. Liang Hong juga melihat pada saat itu bahwa Mu Yun sengaja melakukannya. "Kamu tidak bisa lari." Liang Hong berteriak, "Hari ini, aku akan membunuhmu." "Berhenti bicara omong kosong." Mu Yun berteriak, "Banyak orang berkata mereka akan membunuhku, tapi aku tidak mati. Jika kamu ingin membunuh, kejar dan bunuh." Kecepatan Mu Yun tiba-tiba dipercepat dan bergerak langsung menuju kedalaman. Fluktuasi dari mata kanan menjadi sangat sensitif. Hah! Tiba-tiba, tidak ada jalan di depan Mu Yun.
Seolah-olah Sekte Harimau Timur telah berakhir. Di mana mata memandang, bumi jatuh dan membentuk selokan hitam. Sekilas, saya tidak bisa melihat sampai akhir. Seperti seluruh Sekte Harimau Timur, itu runtuh di bawah tanah. Lebih jauh ke bawah, ada keberadaan yang lebih bergejolak. Wan Dingsong. Ekspresi Mu Yun dingin saat ini. Dikatakan bahwa reruntuhan Danau Timur awalnya didominasi oleh Wan Dingsong, yang memiliki seorang kaisar yang tak terkalahkan dan seorang pria hebat. Semalam, ini adalah kelahiran Sekte Harimau Timur. Hasilnya adalah semalam. Sekte Harimau Timur tidak jatuh dalam semalam. Apakah ini berarti Wan Dingzong mungkin tidak dihancurkan dalam semalam? Guiyi berkata, "Nak, lompat. Kesempatan besar, menunggumu di bawah." Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Singkatnya, harus ada peluang besar. Dengan satu lompatan, Mu Yun melompat ke celah di bawah. Pada saat yang sama, Liang Hong, Ding Xi dan Zhong Boming juga tiba satu persatu. "Sial," Liang Honglo memarahi. "Apakah kamu takut mati, Nak?" Ding Xi memarahi, "Paviliun dan ini, tetapi semua gudang memiliki kendali susunan. Kekuatan raja kita tidak bisa masuk sama sekali." Zhong Boming mengambil alih dan berkata, "Tetua sekte telah datang." Kali ini, mendengar ini, Ding Xi terlihat sedikit jelek. Jika para tetua di sekte datang sekarang, itu tidak akan mudah dilakukan. Pil Dewa Kuno kelas 2, mereka mungkin tidak mendapatkannya. San Pin Gusen dan, apalagi. Kalau begitu, Ding Xi melihat ke bawah. Apa yang bisa dipikirkan Mu Yun, mereka juga pikirkan. Di bawah, sangat mungkin peninggalan Wan Dingzong. Pada masa itu, ada seorang kaisar di sekte pengembara. "Kaisar, apakah Anda memiliki setidaknya artefak kekaisaran di tangan Anda?" 6 ranah monarki. Manusia, bumi, surga, raja, santo dan kaisar. Artefak kuno yang sesuai. Ubah semua artefak, masukkan semua artefak, artefak luar biasa, artefak raja, artefak kaisar, artefak kaisar. Artefak kekaisaran, jika dikendalikan, bisa disebut hegemoni raja di seluruh gurun timur. Belum lagi artefak kaisar, bahkan artefak kaisar dan artefak raja dapat membuat mereka sangat kuat setelah wilayah mereka ditingkatkan. Mengejanya, selusin sosok bergegas turun satu persatu saat ini. Di sekelilingnya gelap, Mu Yun jatuh saat ini. Perlahan-lahan, ada cahaya terang di depan kami. Dengan penurunan terus-menerus dari Mu Yun, itu lebih cerah dan lebih cerah. Api, melihat di bawah, wajah Mu Yun sedikit berubah. "Pan guling," bisik Mu Yun. Roh Pangu tiba-tiba muncul. Api, wajah Panguling senang. "Hati-hati, Gembala." Sosok Panguling melintas dan berubah menjadi naga panas untuk membungkus sosok Mu Yun. Bang! Seperti batu yang jatuh ke dasar danau. Sosok Mu Yun jatuh ke dalam api pada saat ini. Dong! Sun! Sesosok muncul. Keduanya muncul dalam cahaya api. "Gembala," Panguling berkata dengan gembira, "api di sini tipis, yang sangat bermanfaat untuk latihanku." "Aku tahu. Silakan tinggalkan aku sendiri." Ya, roh Pangu berubah menjadi naga panas dan melompat ke lautan api. Mu Yun sekarang menembus api dan jatuh ke tanah. Saat ini, dia mendongak dan wajah Mu Yun bergerak. Melihat sekeliling, langit seperti semangkuk api. Di tengah, bagian bawah mangkuk ke segala arah memancarkan api yang tak terbatas. Wan Dingzong. Mu Yun tidak memikirkan ini di dalam hatinya. Mu Yun tidak berhenti dan terus bergerak maju. Pada saat yang sama, Liang Hong, Ding Xi dan Zhong Boming juga jatuh. Di sini, secara bertahap menjadi hidup. Pada saat yang sama, reruntuhan Harimau Timur. Di atas langit, semakin banyak pejuang yang datang. Tiba-tiba, suara pecahnya udara terdengar saat ini. Sekelompok tokoh jatuh dan berdiri di atas reruntuhan. Sekte Harimau Timur, benar-benar ada. Orang tua pertama, dengan rambut beruban dan napas tebal, memberi orang perasaan yang tak terduga. Di sisi lelaki tua itu, 3 pria parubaya berdiri satu persatu. Napas dalam tubuh juga sangat kuat. "Yang mulia, Sekte Donghu telah dibuka. Apakah mungkin Sekte Pengembara juga ada?" Seorang pria yang terlihat cukup elegan berkata dengan hati-hati saat ini. Wan Dingzong. Pria tua itu melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Masuk ke penyelidikan." "Yang mulia." Pada saat ini, sosok menyapu udara. "Yi Suihan, kamu di sini. Di mana Liang Hong?"
Orang tua itu bertanya. Liang Hong bersaing dengan 3 gerbang utama untuk paviliun dan bertarung, dan menemukan putra Tuhan. Begitu dia mengatakan ini, lelaki tua itu tampak tercengang. Kedua pria parubaya di sisi mereka tidak bisa membantu mengangkat alis mereka. Pergi. Pria tua itu melambaikan telapak tangannya dan segera ingin memulai. Hehe, pemimpin paviliun Liang Yi datang lebih awal. Tawa lembut terdengar, dan sekelompok tokoh lain datang satu per satu saat ini. Chang Hai panjang. Melihat pengunjung itu, penguasa paviliun Liang Yi tersenyum dan berkata, "Kamu Chang Longzong, bukankah kamu lambat?" Chang Long Hai, sebagai pemimpin Chang Longzong, juga merupakan raja yang kuat. Raja dan yang kuat tidak terkalahkan kecuali pasukan klan kelas 4 dan ras di Gurun Timur. Situs Dong Huzong lahir, dan Wanding Zong mungkin juga ada di sini. Saat itu, Chang Long Hai berkata sambil tersenyum, "Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Aku tidak akan mendapatkan apa-apa ketika aku mendapatkannya." Bahasa Chang Long Hai Hua jatuh dan membawa orang ke dalamnya. Penguasa paviliun Liang Yi mendengus pada saat itu tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat dua lainnya dari 3, penguasa paviliun Liang Yi berteriak, "Sui Qingrong, Sun Yi, saya adalah penguasa paviliun Liang Yi sekarang. Putra Tuhan terkait dengan kehidupan dan kematian paviliun Liang Yi. Sebagai yang kedua dari 3 wakil pemimpin kabinet, jika Anda bersikeras dengan cara Anda sendiri, saya akan menanganinya sesuai aturan." Pemimpin paviliun Liang Yi berkata tanpa ampun. Sui Qingrong dan Sun Yi pucat saat ini. Penguasa paviliun Liang Yi adalah yang kuat di kerajaan raja dan dewa. 3 wakil kepala kabinet semuanya adalah raja surgawi dan 7 elemen alam dewa. Tapi yang satu adalah raja dan yang lainnya adalah raja surgawi. Kesenjangan yang begitu besar, tidak bisa diperbaiki. Selain itu, kaligrafi dan lukisan Gu tidak banyak bicara. Di paviliun Liang Yi, pemimpin paviliun Liang Yi tidak diragukan lagi berdiri megah. 3 wakil pemimpin kabinet juga mengakar. Sui Qingrong dan Sun Yi tidak puas dengan teori anak Tuhan, jadi mereka ingin menghancurkan anak Tuhan dari awal. Mereka pikir itu omong kosong. Penguasa paviliun Liang Yi tidak peduli. Sebelum menyelinap, dia bisa mendapatkan satu mata dan menutup satu mata. Tapi sekarang, jika dia melakukannya di depan dirinya sendiri, dia tidak bisa mengabaikannya. Sun Yi dan Sui Qingrong terdiam saat ini. Penguasa paviliun Liang Yi, 4 gerbang utama, dan keberadaan tak terkalahkan dari alam tulang ilahi 4 raja. Menghadapi dia, mereka berdua memiliki tekanan besar. Wu Liang Tao dari Sekte Wu Liang dan Xing Wuji dari Sekte Jiuxing juga datang. "Ayo pergi." Penguasa paviliun Liang Yi melambaikan tangannya dan membawa orang-orang ke reruntuhan kota Donghu. Pada saat ini, seluruh reruntuhan Harimau Timur benar-benar hidup. Di reruntuhan Donghuzong, 4 gerbang utama, gedung-gedung tinggi, dan paviliun, ki paviliun dan tempat-tempat lain dibuka satu persatu. Seni bela diri lainnya, meskipun serakah, tidak mungkin. Itulah 4 pintu utama. Apa yang bisa mereka lakukan? Hanya melihat. Mereka juga serakah akan harta berharga itu, tetapi jika mereka serakah, mereka harus mengambilnya. 4 raja papan atas dan orang kuat, siapa yang berani memimpin sekarang? Pada saat ini, Dong Huzong, Dange, pemimpin paviliun Liang Yi membawa orang-orang dan melihat paviliun dan Mu Yun jatuh dari sini. Pemimpin paviliun Liang Yi melihat ke bawah dan tampak serius. Selanjutnya, dia tidak tahu apa itu. Jika Anda turun dengan gegabah, saya khawatir Anda akan mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, Sekte Lord of Changlong adalah Chang Hai yang panjang. Pendeta Tao Wuliang dari Sekte Wuliang. Bintang dari Sekte Bintang 9 tidak memiliki jejak. Keempat patriark semuanya berkumpul di sini. Dong Huzong juga sama makmurnya dengan 4 gerbang utama. Tapi kemudian, itu menghilang dalam semalam. Sekarang untuk menggali harta karun, Sekte Harimau Timur telah benar-benar terbalik. Lagi pula, banyak orang akan membawa harta penting bersama mereka. Bahkan jika ada harta di pintu, itu terbatas. Bagaimana menurutmu? Tao Wuliang mengenakan jubah Tao, yang memiliki momentum keabadian. Turun atau tetap di sini dan menonton. Begitu komentar ini keluar, Master Paviliun Liang Yi, Long Changhai dan Xing Wuji semuanya menunjukkan ekspresi bijaksana. Star Tracheles memimpin dan berkata, "Di bawah, mungkin surga atau neraka." Sekte Donghu ada di sini, dan Sekte Pengembara. Bintang tanpa jejak tidak banyak bicara. Meskipun Wan Dingzong tidak memenuhi syarat untuk menjadi Sekte kelas 4.
Tetapi Patriark telah mencapai ranah Kaisar. Dibandingkan dengan kekuatan kelas 4 negara suci Qiyang saat ini, Wan Dingzong benar-benar tidak layak disebut. Tapi 4 pintu utama diikat, yang tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Pengembara. Jika kita terus menjelajahi situs Wan Dingzong, kita mungkin dapat menemukan rahasia besar. Saat ini, Long Changhai berkata dengan suara teredam, aku pernah mendengar desas-desus di kerajaan suci Qiyang. Menurut legenda, pada masa itu, pemimpin Sekte Pengembara, Wan Changsheng, berasal dari negara suci Qiyang. Hanya putra ini, dia memiliki bakat dan ketekunan rata-rata, tetapi secara kebetulan, dia memasuki tempat kematian gunung kuno Wujian. Sebelum dia meninggal, dia meningkat pesat. Dalam rentang waktu 1000 tahun, kita telah mencapai ranah kaisar dan mendirikan sekolah. Long Changhai memandang ketiganya dan berkata dengan tenang, sepertinya putra ini mendapat harta dari gunung kuno Wujian. Harta karun. Mendengar kata-kata panjang Changhai, 3 pemimpin paviliun Liangyi tertarik pada saat ini. Long Changhai melanjutkan, dikatakan bahwa, apakah harta kelaparan? 4 kata, harta karun padang gurun, muncul. Dalam sekejap, penguasa paviliun Liangyi, Tao Huliang dan Xing Wuji semua menggelengkan pipi mereka. Harta karun hutan belantara, itu di luar artefak kuno, di luar keberadaan artefak tertinggi. Berapa banyak harta yang ada di seluruh dunia? Sungguh, apakah Anda mendapatkan harta Wan Huang? Selama bertahun-tahun, kerajaan suci Qiyang tidak menyerah dalam penyelidikan sekte pengembara. Kita juga tahu bahwa di negara suci Qiyang, kaisar adalah yang teratas, dan tidak sedikit orang suci dan raja. Apa yang bisa mengingat kerajaan suci Qiyang? Long Changhai tidak melanjutkan. Bintang tanpa jejak sekarang melihat ke Laut Naga. Apa maksud Lord Long? Apakah tempat ini pantas untuk dilihat? Namun, Sekte Lord of the Dragon tampaknya khawatir jika dia mati di sini. 3 gerbang utama kami akan mencaplok Sekte Naga Changmu. 4 orang yang hadir semuanya adalah rubah tua. Siapa yang tidak tahu siapa? Long Changhai ingin menjelajah, tetapi dia tidak yakin. Jika Anda khawatir Anda akan mati di sini, Sekte Changlong akan selesai. Jika mereka tidak memberikan berita kelas berat, mereka bertiga mungkin akan ragu lagi dan lagi. Memberitahu rahasia sebesar itu saat ini adalah untuk menarik mereka bertiga. Long Changhai tersenyum dan tidak menyangkalnya. Apa maksudmu? Melihat ketiga orang itu, Changhai panjang berkata lagi, jika ada harta kelaparan. Tempat ini baru saja muncul, tetapi situs Dong Huzong telah lahir. Tetapi jika situs Wan Dingzong lahir, saya khawatir negara suci Qiyang harus campur tangan. Apa yang panjang Changhai katakan masuk akal. Krisis dan peluang hidup berdampingan. Mereka semua memahami kebenaran ini. Jika Anda bersedia mengatakan lebih banyak, mungkin kami bisa turun bersama Anda. Taois Wuliang tersenyum pada saat ini. Long Changhai tersenyum. Dikatakan bahwa harta karun hutan belantara adalah tripod. Tripod. Selama waktu boarding, 3 lainnya memikirkan sesuatu. Ada beberapa tripod seperti tentara sihir. Tripod? Apakah itu tripod persegi atau tripod bundar? Sangat sulit dibuat. Tapi kekuatannya sangat kuat. Serangannya cukup tebal. Pertahanannya cukup tangguh. Apakah itu? Master Paviliun Liangyi tiba-tiba berkata. Apa itu? Mereka bertiga menatap Master Paviliun Liangyi dan buru-buru bertanya. Tidak ada. Tidak mungkin. Pemimpin Paviliun Liangyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dalam hal ini, ketiga Long Changhai tidak peduli. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bagaimana menurut Anda? Long Changhai berkata lagi, masuk atau tidak? Pergi. Taois yang tak terbatas berkata sambil tersenyum, kami tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dalam hidup ini ketika kami melangkah ke raja. Jika kami tidak mencari peluang. Star Tracheles juga mengangguk. Master Paviliun Liangyi tersenyum dan berkata, aku akan pergi juga. Keempatnya saling memandang, melambaikan telapak tangan, dan orang-orang di belakang mereka mencondongkan tubuh ke depan. Kita berempat, periksa dulu. Kita bisa masuk. Tidak ada bahaya. Kamu bisa masuk lagi. Long Changhai melambaikan telapak tangannya. 4 angka, sekarang permukaannya adalah besi. 5 organ internal dan alam ilahi manusia dan raja. 6 organ fu raja bumi berada dalam keadaan dewa. 7 elemen surga. Dan di luar raja surgawi adalah kerajaan raja. Kerajaan raja dan dewa dibagi menjadi 4 tahap. Tulang besi, tulang perak, tulang emas dan tulang giok. Keempat patriark semuanya berada di level kerangka besi Tianjun. 4 angka, jatuh.
4 master seni bela diri sedang menunggu dengan tenang saat ini. Titik 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 titik. Pada saat yang sama, sisi lain. Mu Yun berbaris di tanah kuno di bawah. Di atas langit, api bersinar, dan seluruh tanah kuno seperti siang hari saat ini. Namun, diselimuti oleh api seperti itu, di bawah bumi juga sangat panas. Mu Yun berada di tanah kuno dan melihat sekeliling. Kabar datang dari Panguling. Dia tidak sendirian. Ding Xi dan Zhong Boming, Ni Bilingual dan Jiang bebas. Dan Wan Shengming dan Liang Hong juga turun ke tempat ini. Awan gembala dari alam Dewa Lima Organ Zhang melonjak naik dan turun. Namun, sulit untuk mengatakan seberapa kuat atau lemah Anda dalam menghadapi master level Dijun. Yang paling penting, orang-orang itu semua ingin membunuhnya. Ada baiknya untuk menghadapi satu. Jika Anda terjerat, itu adalah grup. Mu Yun tidak cukup arogan untuk melawan aliansi 6 Raja Bumi. Bangunan di sekitar sini cukup unik. Sebuah tripod besar berdiri di atas setiap loteng dan menara. Seperti yang diharapkan Mu Yun, tempat ini seharusnya menjadi tempat sekte pengembara. 1. Mu Yun berkata, jangan berpura-pura mati. Baru saja kamu berkata, ada hal-hal baik di bawah. Di mana hal-hal yang baik? Aku tidak berpura-pura mati. Pada saat ini, Gui berkata, ada hal-hal yang sangat bagus. Namun, dengan kemampuanmu, aku khawatir aku tidak bisa mendapatkannya. Aku sudah menjelajah. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu dekat dengannya? Apa itu? Aku tidak yakin. Gui berkata dengan beberapa harapan, tapi aku bisa merasakan bahwa itu pasti harta karun dan hal yang baik. Mu Yun membaca sekilas mulutnya. Apakah itu harta paling berharga dari 13 kelaparan? Mu Yun bercanda. Tidak banyak. Pada saat ini, saya menenggelamkan suara saya. Sekarang, giliran Mu Yun yang terkejut. Tidak banyak. Apa konsep dari 13 harta Hong Huang? Kedua setelah keberadaan 4 sumber. Mu Yun segera bersorak saat ini. Kamu mudah ditemukan. Aku akan melihat apa yang misterius di sini dulu. Bagaimanapun, ada banyak hal baik yang tersisa di sekte pengembara ketika Tuhan adalah Kaisar. Mu Yun mulai memasuki loteng dan menara dan mulai menjelajah. Tempat ini lebih besar dari Sekte Harimau Timur, dikelilingi oleh loteng dan menara, dan area pusatnya bahkan lebih cerah. Napas yang kuat ditransmisikan gelombang demi gelombang. Di sana, Mu Yun tidak bisa mendekat sama sekali. Napas panas menyebar hingga ribuan kilometer. Tubuhnya akan meleleh jika dia mendekatinya sedikit. Gembala. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara semangat Pangu datang. Seseorang datang lagi, sangat kuat. Begitu Panguling mengatakan ini, Mu Yun sedikit memahaminya. 4 pintu bertingkat tinggi, datang. Namun, Mu Yun tidak menemukan ramuan atau artefak ilahi kuno setelah penyelidikan panjang di sini. Seolah-olah Wan Dingzong telah menghilang tidak hanya orang, tetapi juga dewa, pil, dan artefak kuno itu. Hanya bangunan kosong ini yang tersisa. Lihat orang-orang itu, apa yang kamu inginkan? Mu Yun sekarang siap untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Bagaimanapun, tanah Wan Dingzong cukup luas, dengan bangunan di mana-mana. Mu Yun tidak khawatir ditemukan. Mu Yun. Namun, ketika Mu Yun berjalan keluar dari menara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Liang Hong. Melihat pengunjung itu, wajah Mu Yun sedikit berubah. Orang ini, kebetulan sekali, dia bisa bertemu Liang Hong di tempat yang begitu besar. Liang Hong mencibir, Anda dapat mengisolasi napas jiwa Anda, tetapi Anda tidak dapat mengisolasi napas Bai Susu dan Liu tanpa asap. Anak Tuhan, kotoran, hari ini, aku akan membunuhmu. Liang Hong tahu bahwa jika dia tidak membunuh Mu Yun, dia akan menjadi yang terburuk. Liu Changlong dan Liu Lan, ayah dan anak, memberikan perhatian khusus pada Liu tanpa asap. Liu tanpa asap datang ke sini bersamanya dan meninggal. Dia hidup. Ayah dan anak itu pasti akan membaginya. Apakah kamu ingin membunuhku sendiri? Dengan lambaian telapak tangan Mu Yun, 8 segel gurun langsung terbunuh. Ledakan. Liang Hong menepuk telapak tangannya dan meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, memecahkan loteng di kedua sisi. 5 Zhang Organ Divine Realm benar-benar menakjubkan. Liang Hong mencibir, hanya saja selalu ada jarak yang sangat lebar antara manusia dan bumi. Liang Hong mencibir dan kapak perang muncul di tangannya saat ini. Masukkan artefak dunia. Naik turun kapak perang, cahaya mengalir, dengan jejak napas yang mendominasi. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada senjata ajaib.
Sedikit penglihatan. Liang Hong berbisik dan menembak dalam sekejap. Boom! Mu Yun memotongnya dengan pedang. Pada saat ini, seluruh orang terus mundur. Pedang ajaib Loying adalah artefak untuk mengubah dunia. Jauh lebih lemah dari Tomahawk. Ditambah lagi, kekuatan Liang Hong sendiri lebih kuat darinya. Roh pedang menengah, menyatu dengan pedang panjang pada saat ini. Gembala awan mengayunkan pedang, dan formula ilahi terpotong, dan sosok itu membunuh. Pada saat yang sama, pedang Shenmu, secara tak terduga, langsung menyerang dan membunuh. Dong! Suara rendah terdengar, dan pedang Shenmu diblokir oleh kapak perang. Liang Hong terus mundur. Saat ini, Liang Hong sedikit terkejut. Tampaknya ada sesuatu yang baik tentang Mu Yun. Senjata ajaib dengan kekuatan serangan yang kuat. Sayangnya, kamu tidak bisa memberikan permainan penuh untuk efek maksimalmu. Liang Hong mencibir, tidak heran Liu tanpa asap akan mati di tanganmu. Kamu juga. Pada saat yang sama, kekuatan Mu Yun secara bertahap diperbaiki pada saat ini. Memotong. Wah, Mu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Pedang kayu ilahi keluar lagi. Pedang bersinar di tangan Mu Ying, dan pedang bersinar di tangan Mu Ying. Tenda pedang mengembun menjadi harimau dan menelan Liang Hong. Percuma saja, Liang Hong mendengus dan kapak perang keluar. Sosok Bang. Mu Yun mengalami kemunduran. Tetapi pada saat ini, pedang Shenmu keluar. Masih datang. Liang Hong tahu bahwa pedang Shenmu sangat kuat. Tapi menerobos garis pertahanan mereka sendiri masih sedikit buruk. Liang Hong tersandung dan mundur. Pada saat ini, dia hanya merasakan mati rasa pada mulut harimau dan seluruh kepalanya berdengung. Pedang Shenmu, kali ini berbeda. Mu Yun terengah-engah sekarang. Pedang Shenmu benar-benar berbeda. Pegang gagang kapak dengan erat dengan kedua tangan, dan kapak perang ada di depan Anda. Dong! Sebuah suara membosankan terdengar. Pedang itu terbuat dari pohon dunia. Ini sangat kuat. Namun, Mu Yun didukung oleh kekuatan sumber, tetapi dia selalu merasa tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Selama periode waktu ini, Mu Yun telah berkultivasi dengan kekuatan pohon dunia. Akibatnya, Mu Yun tidak kecewa. Pedang kayu ilahi, yang ditanamkan oleh kekuatan pohon dunia, telah menjadi jauh lebih kuat. Pedang ini cukup untuk membuktikan. Mu Yun senang saat ini. Liang Hong marah. Serangan Mu Yun menjadi lebih kuat. Datang lagi. Melihat wajah marah Liang Hong, Mu Yun memotongnya dengan pedang. Pedang suci Loying terbunuh, tetapi pedang itu dipotong ke Liang Hong dari kejauhan. Di bawah kendali kekuatan jiwa, pedang Shenmu terus berkumpul menuju Liang Hong. Bang-bang. Tiba-tiba, serangkaian serangan terdengar. Liang Hong akhirnya tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah. Nak, kamu ingin mati. Liang Hong benar-benar marah kali ini. Di Battle Axe, lampu darah langsung naik. Pergi. Sebuah kapak terbelah dan menabrak Mu Yun. Pedang suci Loying, blok di depanmu. Tapi kekuatan yang kuat, melalui pedang ilahi Loying, langsung dipotong ke Mu Yun. Seteguk darah dimuntahkan, dan seluruh tubuh Mu Yun tidak bisa berhenti gemetar saat ini. Kekuatan kapak ini melampaui segalanya sebelumnya. Orang ini benar-benar menggunakan cara nyata. Liang Hong mendengus dan melangkah keluar. Itu kamu. Mu Yun malah tertawa bukannya marah. Wah, pada saat ini, pedang kayu ilahi langsung dipotong. Percuma saja. Liang Hong sadar bahwa Mu Yun menyerang tempat yang mendominasi. Waspada terhadap pedang kayu ilahi. Mu Yun tidak memiliki ancaman baginya. Betulkah? Mu Yun mencibir dan menembak langsung. Mengesankan, oven langit dan bumi dipegang di tangan Mu Yun. Mu Yun memegang kaki tripod di satu tangan dan memanggang kompor di langit dan bumi itu, menunjukkan bentuk aslinya. Pada saat ini, itu meluas dan tingginya 3 atau 4 meter. Aku akan membunuhmu. Ayunkan tripod. Bang! Tomahawk ditekan. Pada saat ini, pedang Shenmu terbunuh dalam sekejap. Dengan kepulan, tiba-tiba terdengar. Setengah kepala Liang Hong langsung dipotong oleh pedang Shenmu. Mu Yun tidak peduli saat ini. Langit dan bumi memanggang kompor dan menghancurkannya lagi. Ketika satu tripod jatuh, tubuh Liang Hong secara bertahap kehilangan ketahanannya saat ini. Napas samar secara bertahap menyebar, tetapi Mu Yun selalu menghancurkan satu tripod pada satu waktu. Bocah bau, kamu ingin bunuh diri. Gui memarahi dan berkata, ada seseorang yang datang tepat di depan. Mu Yun memandang Liang Hong, yang sudah compang camping. Dia terengah-engah. Sosoknya melintas dan bergegas pergi.
Benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Singkirkan kapak Liang Hong dan Muyun langsung pergi. Beberapa sosok mendekat saat ini, melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, tetapi mengerutkan kening. Ini kakak senior Liang Hong. Seorang berkata, kakak bela diri tetua Liang Hong adalah Master Yifu Senjing. Sisanya tiba-tiba tampak lebih jelek. Hati-hati. Murid pertama berkata, kakak bela diri yang lebih tua Liang Hong bisa dibunuh, begitu juga kita. Di sini, kecerobohan akan mati. Pada saat yang sama, Muyun terengah-engah. Pertempuran itu tampak sederhana, tetapi setiap tabrakan hampir membuatnya mati. Jika bukan karena dagingnya yang kuat, dia pasti sudah mati. Untungnya, Liang Hong sudah mati. Muyun segera duduk dengan lutut disilangkan untuk memulihkan napas. Esensi Liang Hong, Qi dan roh mengalir ke dalam tubuh Muyun saat ini. Liang Hong, esensi, Qi dan roh dalam tubuh satu orang, bernilai lebih dari selusin prajurit Wu Zhang Senjing. Tidak ada kerugian. Muyun menyeringai sekarang. Itu benar. Untuk sesaat, Muyun bisa merasakannya. Di dalam tubuh, organ-organ internal yang terluka pulih pada saat ini. Tetapi kekuatan mereka sendiri telah dikonsolidasikan. Sebelumnya, Muyun enggan menembus 5 organ Zhang. Tapi sekarang, keadaannya lurus dan stabil. Nafas yang menyenangkan mengalir di dalam tubuh. Wajah Muyun tidak lagi seputih lilin. Wah, hasilkan banyak uang. Pada saat ini, dia tertawa. Itu benar, membunuh satu raja bernilai 10 orang. Muyun juga berkata sambil tersenyum. Pergi, bukan itu yang kukatakan. Saat ini, area tengah, seperti yang kuduga, seharusnya. Oven surga dan bumi. Begitu Guiyi mengatakan ini, Muyun menjilat bibirnya. Serpihan, bukan pecahan. Guiyi berkata dengan serius, ini benar-benar oven di surga dan di bumi. Namun, karena kurangnya bagianmu, itu tidak lengkap. Muyun merasa sedikit bingung saat ini. Tungku langit dan bumi di atasmu hanya 1/10 dari tungku langit dan bumi. Dan ada 9/10 lagi. Begitu komentar ini keluar, Muyun benar-benar terkendali. Maksudmu, perpaduan antara aku dan yang di dalam adalah pembakaran surga dan bumi yang sebenarnya. Mengangguk kembali. Petik 2. Ini bukan kemarahan. Ini horor. Oven surga dan bumi nyata. Oven surga dan bumi, salah satu dari 13 harta belantara. Bahkan jika itu peringkat ke-13, itu juga merupakan salah satu dari 13 harta kelaparan besar. Apa yang bisa dibandingkan antara langit dan bumi? Muyun sangat gembira saat ini. Jangan senang. Pada saat ini, dia berkata, menurut penilaian saya, pemimpin sekte pengembara pada tahun-tahun itu takut bahwa dia ingin dipaksa untuk menerimanya oleh oven di langit dan bumi, dan akhirnya menyebabkan runtuhnya sekte pengembara. Bahkan sekte Donghu belakangan benar-benar hancur. Maksudmu, mereka yang menghilang dari 2 pintu ditelan oleh oven di langit dan bumi. Kenapa begitu? Guiyi dengan serius berkata, pil ilahi kuno dan artefak kuno di sekte pengembara. Saya khawatir mereka juga telah ditelan. Oven surga dan bumi, yang dikenal sebagai pemurnian surga. Ada kebijaksanaan dalam harta seperti itu. Itu hanya ranah kaisar. Bagaimana itu bisa disempurnakan? Muyun berkata tanpa sepatah kata pun, kalau begitu aku juga tidak bisa melakukannya. Itu belum tentu benar. Guiyi berkata lagi, oven di langit dan bumi ini tidak lengkap. Ketika ditemukan oleh pemimpin sekte pengembara, itu juga harus tidak lengkap. Itu, menurut pendapat saya, orang itu tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan ingin sepenuhnya memperbaiki oven surga dan bumi. Kemudian, oven surga dan bumi melakukan yang sebaliknya dan memakan seluruh Wandingsong. Tapi di sini, itu menekan oven surga dan bumi, sehingga tidak bisa pergi. Guiyi hehe berkata sambil tersenyum, Anda adalah raja dari 5 organ internal. Memurnikan dunia dan memanggang kompor benar-benar jalan buntu. Tapi, bantuan akan datang. Membantu. Pada saat ini, napas yang kuat jatuh. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu. Pada saat mendaki, awan gembala itu pucat dan kuning, dan pakaian dewa berkilat, dan nafasnya tersembunyi. Tapi tekanan semacam itu masih membuatnya berdiri terbalik. Jauh melampaui yang kuat di tingkat Dijun, 4 napas. Apakah tuan dari 4 sekte besar akan datang? Muyun menyembunyikan napasnya dan berjalan menuju puncak menara yang tinggi. Ke depan, inti dari Wandingsong. Cahaya itu naik dan menyala. Muyun tidak bisa mendekat sama sekali. Tetapi pada saat ini,
keempat sosok itu dekat dengan posisi kilometer, melihat ke depan dan kagum. Ini benar-benar tripod. Artefak macam apa ini? Harta karun hutan belantara. Selama masa boarding, kata-kata keempat orang itu menjadi heboh. Semuanya, mundur. Salah satu dari mereka berkata. Muyun melihatnya dari kejauhan dan tidak terburu-buru. 1. Muyun berkata lagi, 13 harta paling berharga dalam kelaparan memiliki kebijaksanaan. Ya, kipas burung pipit. Jangan pikirkan kipas burung pipit. Guyi berkata, hanya ibumu yang bisa mengendalikan kecerdasan pada kipas burung pipit. Kamu bahkan tidak bisa merasakannya. Petik 2 petik 2. Muyun terdiam beberapa saat. Memukul. Setidaknya sekarang ini adalah ranah dari 5 organ internal Raja Manusia. Bahkan tidak bisa merasakannya. Kamu bercanda. Guyi berkata lagi, ketika Anda mencapai keadaan tertinggi, Anda mungkin merasakannya. Kecerdasan sangat tinggi, tetapi tidak akan mudah diterima, yang paling berharga. Ibumu adalah Kaisar Hijau dan Putri Kaisar Dewa Pertama. Dia hanya bisa melakukannya jika dia memiliki bakat yang lebih tinggi daripada 3 kaisar. Pada masa itu, 9 keluarga kutilang Yuzu tidak bisa menakuti kecerdasan di dalam kipas kutilang, tapi ibumu bisa. Kalau tidak, kipas Dewa Burung Pipit tidak akan jatuh ke tangan ibumu dengan mudah. Mu Yun mengangguk. Kekuatannya masih belum cukup kuat. Tapi hari ini, dunia memanggang, dia tidak akan menyerah. Dia mungkin tidak bisa menakut-nakuti orang ini dengan bantuan kipas burung pipit, mata air yang indah, gulungan para dewa dan pohon dunia. Tapi sekarang, lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Orang-orang dari 4 gerbang utama, melihat harta karun ini, bahkan jika mereka tidak tahu bahwa itu adalah oven di surga dan bumi, mereka tidak bisa tidak menembak. Lalu, ini adalah kesempatannya. Mu Yun sekarang di menara, menyembunyikan napasnya dan menonton dengan tenang. Ratusan sosok, napas di tubuh saat ini, sangat sombong. Mu Yun menduga bahwa orang-orang ini setidaknya pada tingkat Raja Surgawi. Pada saat ini, keempat kam berdiri di 4 arah dan melihat nyala api yang panas di depan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tampaknya harta kelaparan ini ditekan di sini. Long Changhai berkata, hanya ada 1 harta di hutan belantara. Kami memiliki 4 arah. Bagaimana mengalokasikan? Saya pikir itu tergantung pada kekuatan dan peluang mereka sendiri. Tapi untuk saat ini, aku harus membuka tempat ini dulu. Kalau begitu putuskan milik siapa harta itu. Kata-kata Long Changhai jatuh, dan Master Pavilion Liang Yi, Pendeta Tao Liang, dan Xing Wuji semuanya mengangguk. Sekarang bertarung, lalu bayi ini, tidak ada yang bisa membuka, yaitu, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Saat ini, kita harus membuka harta itu terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan kepemilikannya, untuk menghindari kecelakaan. Putuskan pikiran Anda dan mereka berempat mulai melakukannya. Harta karun padang gurun tidak dapat dilihat dengan jelas dalam cahaya api. 4 orang berdiri di 4 arah. Dalam sekejap, lapisan cahaya besi muncul di permukaan tubuh keempat orang itu. Kerajaan Raja dan Dewa. Mu Yun sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Di atas 3 alam manusia, bumi dan surga, adalah alam para raja. 4 alam raja adalah alam tulang besi, alam tulang perak, alam tulang emas, dan alam tulang giok. Mencapai kerajaan raja, di dunia yang luas ini, bisa disebut memasuki rumah. 4 pemimpin sekte utama semuanya berada pada tingkat keadaan kerangka besi. Seluruh tubuh mereka ditempa seperti besi, sangat keras, dan daging mereka cukup kuat untuk menjadi mengerikan. Dapat dikatakan bahwa keempat orang itu berdiri di tempat yang sama sekarang dan membiarkan Mu Yun menggunakan segala macam cara untuk menyerang. Mu Yun tidak bisa mematahkan pertahanan 4 orang. Mu Yun sekarang menahan napas dan tidak berani mendekat. Belum lagi 4 raja, bahkan para seniman bela diri di tingkat 7 Yuan dari Raja Surgawi, bukanlah apa yang bisa dia tangani sekarang. Kali ini, hanya menunggu kekacauan terbuka. Boom! Untuk sesaat, keempat sosok itu menunjukkan caranya masing-masing saat ini. Dalam sekejap, kolom cahaya yang menjulang ditekan oleh 4 napas yang kuat. Mu Yun sedikit khawatir saat ini. Bahkan para kaisar telah terbunuh. Bisakah keempat raja melihat cukup? Mu Yun tidak bisa membantu mengatakan. Harus. Guyi dengan hati-hati berkata, menurut saya, pemimpin dari 10.000 klan Ding hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Dia, kalau tidak,
Bahkan mereka berempat tidak bisa mendekat. Dengan kata-kata penyatuan, Muyun terus menunggu. Boom! Raungan terus-menerus gelisah pada saat ini. Bumi retak, dan orang-orang secara bertahap merasa bahwa kekuatan dalam tubuh ditekan. Pada saat ini, sosok besar naik perlahan di kolom cahaya. Sosok besar itu memiliki cahaya perunggu redup di permukaannya. Tripod raksasa, tingginya 100 meter, dan diameter bagian dalam tripod juga 100 meter. 3 kaki berdiri diam dan bangkit dengan mantap. Oven surga dan bumi. Muyun sesak napas saat ini. Oven dunia nyata. Belum lagi seorang master, Anda adalah yang paling kuat. Bahkan mereka yang disebut dewa dan kaisar akan memiliki mata merah untuk merebut dunia. Siapa yang mengira itu akan ada di sini? Hal baik, Muyun berbisik, dengan sedikit panas di matanya. Pada saat ini, keempat patriark sangat bersemangat ketika mereka melihatnya. Tripod raksasa, harta karun hutan belantara. Saat ini, tripod besar tergantung di udara, cahaya mengalir, dan gelombang cahaya tembaga hijau terus mengembun dan mengembang saat ini. Gembala, suara Panguling terdengar pada saat ini dan berkata dengan penuh semangat, jika tripod raksasa meninggalkan magma inti, saya dapat menyerap gas inflamasi di magma dan meningkatkannya beberapa kali. Saat ini, Panguling terlihat lebih heboh dibanding Muyun. Oh, seberapa banyak yang bisa kamu tingkatkan? Haha, mungkin kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya mengintegrasikan beberapa sumber api. Meskipun kamu tidak dapat sepenuhnya meledakkan kekuatan sumber api, setidaknya alam Raja Surgawi. Begitu Panguling mengatakan ini, mata Muyun berbinar. Muyun berkata saat ini, ingat, jangan gegabah. Bawahan mengerti. Pada saat ini, Muyun dan Panguling sedang menunggu. Tripod raksasa naik lebih tinggi dan lebih tinggi, mencapai ketinggian kilometer. Tubuh bulat berkaki 3, cahaya kuno tembaga hijau. Namun, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan penyok di bagian tengah tripod. Bagian yang hilang adalah Muyun. Pada saat ini, tripod raksasa diangkat, tetapi nafas yang terbakar dari kolom cahaya masih belum hilang. Kita harus melanggar larangan ini. Long Changhai berbisik dan menembak lagi. Saat ini, Taois Wuliang juga berkata, mari bertarung bersama dan hancurkan kolom cahaya sepenuhnya. Bagus. Tiba-tiba, ratusan sosok keluar langsung pada saat itu. Suara gemuruh menyebar ke seluruh situs. Pada saat ini, napas Muyun mengembun di seluruh tubuhnya. Suara gemuruh memenuhi tubuh. Dengan 4 raja dan 100 raja surgawi bekerja bersama, kita bisa membayangkan betapa sombongnya serangan itu. Namun meski begitu, kolom cahaya hanya surut sedikit demi sedikit. Larangan yang begitu kuat tidak terbayangkan. Jika Muyun hanya di sini, dia tidak bisa mendekati kolom cahaya sama sekali. Dong, sebuah suara membosankan tiba-tiba terdengar. Suara dong menyebar, dan dalam sekejap, kolom cahaya itu memecahkan lubang. Tapi tiba-tiba, suara mendengung terdengar saat ini. Suara berdengung menyebar, dan semua orang di sekitar menjadi putih. 4 raja menanggung beban. Pada saat ini, keempat raja meludahkan darah dan mundur. Tripod raksasa tampaknya sedikit marah saat ini. Semua orang bergantung pada kemampuan mereka. Pada saat ini, seberkas cahaya memudar. Sua-sua. Dalam sekejap, keempat raja yang baru saja bergandengan tangan bergegas keluar. Pada saat yang sama, Master Tianjun dari 4 gerbang utama juga bergegas keluar satu persatu saat ini. Pada saat ini, itu bukan lagi kerja sama. Ini pertarungan. Muyun tidak bisa menahannya sekarang dan ingin melakukannya. Meskipun dia jauh dari orang-orang ini, dia memiliki bagian dari tubuh oven surga dan bumi. Ini dia kelebihannya. Jika kamu tidak ingin mati, jangan terburu-buru. Kembali ke satu dan minum saat ini. Muyun buru-buru berhenti. Boom. Ketika keempat raja mendekati tripod raksasa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Keempat raja, malu dan terbelakang, berlumuran darah. Di belakangnya, ada lebih dari selusin ahli Tianjun, tewas dan terluka. Sekarang, orang tidak berani lancang lagi. Tripod besar ini mengerikan. Keempat raja terlihat jelek saat ini. Bersenandung. Saat ini, Long Changhai mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya. Dia tidak melihat tindakan apapun. Ada bayangan naga di telapak tangannya. Bayangan naga terbentang pada saat ini, dan naga Chang membunuh Haiden. Kecepatan seluruh tubuhnya semakin cepat saat ini.
Seluruh tubuhnya penuh darah dan lampu merah. Bergegas. Dengan teriakan pelan, naga bergegas keluar dari laut. Langkah ini bergegas keluar, dan seluruh napasnya sangat kuat. Bergegas ke tripod raksasa seperti kilat. Long Changhai telapak tangan keluar. Boom! Palm print, tutupi saat ini. Tripod raksasa itu berdengung, tapi kali ini tidak membuka laut naga. Wajah Long Changhai senang dan bersemangat. Pemimpin paviliun Liang Yi, Tao Wuliang, Xing Wuji dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan segera membunuhnya. Pada saat ini, kita harus menunjukkan kekuatan. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketiganya bergegas keluar saat ini, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. 4 sosok pas di sekitar tripod raksasa dalam sekejap mata. Dalam sekejap, 4 ahli ranah sekte utama Tianjun bergegas. Tripod raksasa sepertinya ditekan. Hanya ada satu tripod raksasa, tetapi kami memiliki 4 orang. Long Changhai berteriak pada saat itu, maaf, semuanya. Kata-kata Long Changhai jatuh. Tiba-tiba, dia menamparkan Master Pavilion Liang Yi yang dekat dengannya. Bang! Ledakan yang dalam terdengar pada saat ini. Pemimpin paviliun Liang Yi sekarang berusaha sekuat tenaga untuk menahan penolakan dari tripod raksasa. Tanpa diduga, Changhai Lama masih memiliki kekuatan untuk menghadapinya saat ini. Suara berderak terdengar di perut. Badan besinya patah. Wajah pemimpin paviliun Liang Yi pucat. Di sisi lain, Pendeta Tao Wuliang dan Bintang tanpa jejak juga terbunuh dalam sekejap. 2 sosok, satu demi satu, membunuh penguasa paviliun Liang Yi. Bang-bang. Suara ledakan terdengar. Pada saat ini, seluruh tubuh tampak hancur. Pada saat ini, mereka semua menembak. Tidak ada yang memikirkan adegan ini. Pemimpin paviliun Liang Yi tidak bisa lagi mendukungnya. Dia mundur karena malu dan memuntahkan darah di mulutnya. Wajah Mu Yun terkejut. Tampaknya 3 pintu utama telah lama disepakati. Pemimpin paviliun Liang Yi, Anda tidak bisa mendapatkan tripod kuno kali ini. Jika Anda tidak mendapatkannya, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Ketiga patriark sekarang bekerja sama untuk menekan tripod raksasa. Segera, bunuh Master Paviliun Liang Yi. Chang Longhai berteriak, pria ini terluka parah, dan Raja Surgawi dan 7 dewa bergandengan tangan untuk membunuhnya. Pergi, bunuh dia. Pendeta Tao Wuliang dan Xing Wutres juga membuka mulut mereka dan berteriak pada saat itu. Pada saat ini, 3 pria seni bela diri utama terbunuh dalam sekejap. 3 wakil kepala paviliun Liang Yi ada di sekitar badan utama paviliun Liang Yi saat ini. Lindungi Master Pavilion. Sui Qingrong, Sun Yi dan Gu Suhua, 3 wakil pemimpin kabinet, bergegas untuk minum saat ini. Sui Qingrong dan Sun Yi, meskipun mereka tidak setuju dengan kepercayaan penguasa paviliun Liang Yi pada putra Tuhan. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika penguasa paviliun Liang Yi mati, kemudian paviliun Liang Yi mereka akan berakhir. Tanpa raja, 3 gerbang dapat menghancurkan paviliun Liang Yi kapan saja. Untuk sementara waktu, pertempuran itu sengit. Saat ini, ketiga patriark tersenyum. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Di 3 wajah, senyum itu berangsur-angsur menjadi kaku. Tripod raksasa itu memiliki daya tolak yang besar. Tapi sekarang, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menyembur keluar. Tampaknya mereka bertiga akan sepenuhnya terhirup ke dalam tripod raksasa. Sial, wajah Long Changhai memutih saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Hanya sesaat, ada sentuhan rasa sakit di mata Changhai yang panjang. Apakah itu? Pada saat ini, dia tidak berani memikirkannya. Pria Wandingzong menghilang. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Donghu. Apakah tripod besar ini melahap semua orang itu? Long Changhai, Pendeta Tao Wuliang dan Xing Wuji sangat pucat saat ini. Mu Yun, sekarang. Suara persatuan terdengar pada saat ini dan berkata, oven surga dan bumi akan menelan mereka. Ambil kesempatan ini untuk mengambil tripod besar ini. Bagus. Mu Yun tidak lagi ragu-ragu. Jika Anda tidak bertarung sekarang, kapan Anda akan tinggal? Pakaian ilahi kuning. Ucat Mu Yun muncul pada saat ini. Sosok itu melintas dan bergegas keluar dalam sekejap. 3 pria seni bela diri utama sekarang membunuh semua orang di paviliun Liang Yi, dan tidak ada yang peduli padanya. Ketiga patriark tidak dapat melindungi diri mereka sendiri saat ini, apalagi menjaganya. Kecepatan penggembalaan awan sangat cepat. Itu dekat dengan oven di surga dan bumi. Pan Guling, nikmati integrasinya. Mu Yun memesan sekarang.
Kekuatan melarang oven surga dan bumi dipenuhi dengan magma dan panas. Bagi orang lain, itu adalah momok. Namun bagi roh Pangu yang semula sumber api dan mengembun menjadi dewasa, itu adalah harta karun. Setara dengan pil dewa langit dan bumi, itu terus-menerus memberi makan tubuhnya dan membantunya meningkatkan kekuatannya. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan Muyun, apalagi ada yang memperkirakan Panguling. Roh Pangu bergegas ke magma di kolom cahaya dan menghilang. Pada saat ini, Muyun muncul dan berlari ke puncak tripod raksasa. Hah? Melihat Muyun, ketiga patriark tercengang. Siapa anak ini? Beraninya kau berani lancang di sini. Persetan, Long Changhai berteriak saat ini. Pergi, pergi, kamu yang pergi. Muyun tidak takut sekarang. Tiga rubah tua, tertarik dengan tripod besar ini. Aku berdiri di sini. Bisakah kamu membunuhku? Mu Yun mencibir. Pada saat-saat biasa, ketika dia melihat tiga raja, dia harus melarikan diri. Tapi kali ini, ketiga orang ini tidak bisa bergerak. Dia tidak perlu lari sama sekali. Oven surga dan bumi, cukup bagi mereka untuk berdiri. Lakukan pada dirimu sendiri. Tiga orang tidak mungkin. Sombong, aku akan membunuhmu. Taois Wuliang berteriak dengan marah saat ini. Bunuh aku. Muyun mencibir lagi, kamu selamatkan hidupmu dulu, lalu katakan bunuh aku. Muyun benar-benar tidak takut sekarang. Ketiganya diikat oleh tripod raksasa. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mati. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk membunuhnya? Tapi perasaan ini benar-benar keren. 5 organ internal dan ranah ilahi raja memainkan peran besar di depan raja. Pada saat ini, di sisi lain, penguasa paviliun Liangyi menelan pil ilahi kuno dan bergegas menjawab. Di sekitar, para ahli paviliun Liangyi terus berjuang untuk membunuh musuh. Itu, anak Tuhan, pemimpin paviliun Liangyi tercengang saat ini. Dia selalu ingat berita dari paviliun Tianji. Perputaran, kebangkitan, dan peluang paviliun Liangyi. Itu tergantung pada anak Tuhan. Jubah emas adalah simbol terbaik. Putra Tuhan, tiba-tiba muncul di sini. Taois tanpa batas. Laut Changlong. Bintang tanpa jejak. Pemimpin paviliun Liangyi berteriak dengan marah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Jika masalah ini belum selesai, aku tidak akan menyerah. Saat ini, mereka tidak berminat untuk memperhatikan pemimpin paviliun Liangyi. Kuncinya adalah Muyun. Saya benar-benar masuk ke celah saat ini. Seperti sekelompok gajah yang berkelahi, seekor belalang melompat ke atas kepala gajah dan terhuyung-huyung. Namun, sekelompok gajah tidak punya pilihan sama sekali. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Ledakan, raungan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, Muyun mengabaikan ketiga orang itu, berdiri di atas tripod raksasa, melangkah dengan kuat dan melihat ke tripod. Kamu pergi. Muyun berhenti berbicara omong kosong dan bergegas ke tripod raksasa. Terbang. Kali ini, semua orang bingung. Muyun terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini ingin mati. Pemimpin paviliun Liangyi juga bingung saat ini. Kemudian saya melihat anak Tuhan. Sebelum saya berbicara, saya menemukan diri saya mati. Tripod besar ini sangat kuat sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Muyun terbang langsung ke dalamnya. Ini bukan kematian. Apa itu? Taois. Wuliang tertawa dan berkata, ini hanya 5 alam visceral, mencoba menaklukkan tripod raksasa. Orang ini benar-benar mencari kematian. Saya pikir itu adalah orang yang cakap. Tanpa diduga, itu hanya orang bodoh. 5 organ Zhang dan alam dewa. Konyol. 3 orang, satu kata, pada saat di antara kata-kata, acuh tak acuh. Langkah Muyun, di mata mereka, tidak diragukan lagi mencari kematian. Penguasa paviliun Liangyi bahkan lebih tertekan saat ini. Apakah putra Tuhan akan mati begitu dia muncul? Pada saat ini, adegan itu tampaknya hanya sebuah episode. Saat ini, Muyun tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Bergegas ke dalam oven surga dan bumi, dan dalam sekejap, Muyun muncul di langit dan bumi yang luas. Sekitar, api tak berujung, seolah-olah itu adalah lautan api. Ini adalah bagian dalam oven Tiandi. Lihatlah langit dan bumi yang luas dan tak berujung. Bukan hanya napas panas, tetapi juga yang kuat. Oven surga dan bumi, yang dikenal sebagai mencairkan energi langit dan bumi. Salah satu dari 13 harta paling berharga dalam kelaparan,
bahkan gelar kaisar dan Tuhan adalah harta yang paling didambakan di hati. Oven di langit dan bumi tidak hanya sepanas sumber api, tetapi juga memiliki kekuatan kejantanan dan kekuatan. Ini adalah oven dunia nyata. Tetapi pada saat ini, sebelum Mu Yun bisa bersemangat, napas panas membombardirnya. Dalam sekejap, dia merasa tubuhnya akan meleleh. Pada saat ini, Zhu Tiantu menunjukkan kekuatannya, cahaya keemasan dan mempesona. Teriakan kejutan terdengar pada saat ini. Di ruang tak berujung, tampaknya ada seseorang yang menatap segalanya. Hanya semut mol, mencoba menaklukkanku. Suara minum yang dalam terdengar, dan 7 lubang Mu Yun berdarah. Dia terlalu lemah. Dengan kata lain, oven surga dan bumi terlalu kuat. Dalam sekejap, masa aliran udara melayang di depan Mu Yun. Kebijaksanaan oven surga dan bumi. Mata Mu Yun berhati-hati saat ini. Petik 2. Sentuhan penghinaan datang dari mulut bijak. Ini bukan roh surga dan oven bumi, ini adalah kebijaksanaan. Oven di surga dan di bumi adalah harta yang paling berharga di padang gurun. Itu mungkin ada lebih lama dari surga, langit kuning dan Kaisar Ming. Tahun tanpa akhir, kelahiran ide-ide mereka sendiri. Bahkan, Anda dapat menganggap oven langit dan bumi sebagai makhluk hidup. Tripod raksasa adalah tubuhnya. Kebijaksanaan ini adalah jiwa pemikiran. Merendahkanku. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tubuhmu tidak lengkap dan kamu trauma. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kaisar memenjarakanmu? Tubuh tidak lengkap. Begitu Mu Yun mengatakan ini, napas marah muncul di oven langit dan bumi. Semut mol, apakah kamu mengancamku? Tidak mengancammu. Mu Yun mengoreksi, itu membuatmu takut. Meremehkanku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Semut mol bodoh. Aku bisa menghancurkan tubuhmu kapan saja. Kata, oven surga dan bumi, jatuh, dan itu membunuh. Boom! Dalam sekejap, cahaya di sekitar mengembun pada saat ini. Dong! Ledakan tumpul terdengar, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya membunuh Mu Yun saat ini. Rumput. Wajah Mu Yun berubah dan dia melangkah mundur. Saya akan datang. Sekarang minum dengan suara rendah. Saat ini, gambar surga membunuh berubah menjadi gulungan dan menyelimuti kepala Mu Yun. Bola api itu, semuanya diblokir. Dia tampak seperti seorang pemuda dan berdiri di atas gambar membunuh surga. Asal-usul waktu dan ruang. Oven di surga dan bumi jelas terkejut saat ini. Seorang anak laki-laki yang hanya seorang pria dari 5 organ internal dan alam ilahi memiliki asal-usul ruang dan waktu. Bagaimana dengan asal-usul ruang dan waktu? Oven surga dan bumi berteriak lagi, aku tidak takut padamu. Di puncakku, siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Guyi mencibir, sekarang, kamu dan aku tidak berada di puncak. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Kamu sendiri tidak bisa menaklukkanku. Oven surga dan bumi berdengung dingin. Guyi berkata lagi, Mu Yun, biarkan dia melihat kemampuanmu. Bagus. Dalam sekejap, di tanah terbuka, sebuah pohon muncul pada saat ini. Pepohonan rimbun setinggi 100 meter terlihat biasa saja dan tidak kekal. Namun, ketika pohon itu muncul, oven langit dan bumi terus bergetar. Di luar, Chang Hai Panjang, Tao Wuliang, dan Xing Wuji hampir kesakitan. Pohon dunia, oven surga dan bumi hampir meraung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pohon dunia telah dihancurkan, tidak mungkin. Hanya perlahan, oven dunia menjadi sunyi. Bukan pohon dunia yang sebenarnya. Oven surga dan bumi mencibir, nak, itu pohon dunia yang kamu tanam sendiri. Apa hubungan antara kamu dan kamu Xiao Yao? Saya telah melatih diri saya sendiri. Masa depan adalah pohon dunia yang sebenarnya. Mu Yun mencibir dan melanjutkan, menyerah padaku atau dihancurkan olehku. Pilih sendiri. Haha, oven di surga dan bumi tertawa dan berkata, itu hanya raja manusia. Biarkan aku tunduk padamu. Jika kamu tidak menyukainya, cobalah. Mu Yun melambaikan telapak tangannya lagi. Kipas burung pipit muncul pada saat ini. Kipas kertas putih biasa tanpa batas, saat ini, mencerahkan mata langit dan bumi. Penggemar Dewa Sparrow, kamu benar-benar memiliki penggemar Dewa Burung Pipit. Hong Huang 13 Harta, peringkat ke-9. Penggemar burung pipit. Aku benar-benar terkejut. Waktu dan asal ruang. Gulungan misterius. Pohon dunia.
Kipas burung pipit. Bagaimana hal-hal ini dapat ditemukan pada seorang anak laki-laki yang hanya manusia di alam lima organ sang? Tapi perlahan, oven di langit dan bumi tertawa. Wah, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan ini? Oven surga dan bumi mencibir, jika keempat hal ini berada di masa jayanya, salah satunya dapat mengalahkanku di bawah kendali yang kuat. Tapi kekuatan empat potong sangat kecil. Kamu terlalu sombong. Atau kau meremehkanku? Muyun mencibir, ini seperti masa kejayaanmu. Dalam sekejap, telapak tangan Muyun berbalik. Oven surga dan bumi, muncul di tangan. Oven surga dan bumi di tangan Muyun hanya 1/10 dari oven surga dan bumi yang sebenarnya. Tetapi dia telah sepenuhnya mengintegrasikan jiwanya, terlepas dari satu sama lain, dan memadatkan bentuk aslinya. Melihat oven surga dan bumi di tangan Muyun, kali ini, oven surga dan bumi yang sebenarnya benar-benar mengubah wajahnya. Itu bagian dari tubuhnya. Bagaimana bisa di tangan Muyun? Oven surga dan bumi benar-benar marah sekarang. Kamu menempati 90%. Aku punya 10%. Tapi aku punya pohon dunia, gambar membunuh surga, asal mula ruang dan waktu dan kipas dewa burung pipit. Meskipun mereka tidak sempurna, kamu juga tidak sempurna. Mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Muyun mencibir saat ini. Membunuh. Dalam sekejap, langit dan bumi memanggang kompor. Bunuh Muyun, dan semua ini miliknya. Yang terpenting, dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan Noumenon. Bahkan, manfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke puncak. Pada saat itu, dunia, siapa yang bisa mengantarnya? Boom! Dalam sekejap, dunia sangat berubah. Pada saat ini, tanah luas yang awalnya kosong berubah menjadi dunia magma. Awan pastoral muncul di udara. Di kaki, magma mengalir di sekitar, di antara gunung-gunung, magma menyembur keluar, dan suhu panas menyapu pipi. Di depannya, binatang magma raksasa seperti singa dan harimau, setinggi ribuan kaki, berdiri dengan bangga, dengan sepasang mata menatap Muyun seperti matahari yang terik di langit. Inilah duniaku. Wah, kalau masuk sini nggak mau keluar. Binatang lava itu meludahkan kata-kata dan mencibir. Muyun, jika kamu tidak berhasil, kamu akan menutup telepon. Guiyi berkata hati-hati, saya tidak yakin. Ingat, Anda harus mengendalikan pohon dunia. Benda ini kemungkinan besar akan membuatnya takut. Saya mengerti. Pada saat ini, Muyun secara alami mengerti. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan benar-benar mati. Setelah beberapa saat, pemulihannya tidak kecil. Kali ini bisa sangat membantu. Membunuh. Zhu Tiantu, sekarang mekar cahaya keemasan, membungkus tubuhnya. Dia bergegas ke depan, membunuh. Saat ini, kipas dewa burung pipit dipegang oleh Muyun, tetapi kecuali api abadi, Muyun tidak memiliki kekuatan lain. Tapi sekarang, setidaknya, dapat dijamin bahwa kipas lipat memiliki sedikit kekuatan pertahanan dan tidak akan langsung terbunuh oleh oven surga dan bumi. Pada saat yang sama, pohon dunia muncul pada saat ini. Pohon itu jatuh ke dalam magma dan menghilang. Muyun, kamu dan pohon dunia menjadi satu. Renungkan pohon dunia dan dorong untuk tumbuh dan menjadi kuat. Guiyi banyak minum. Saya mengerti. Kata-kata persatuan jatuh dan berkata sambil mencibir, itu hanya oven di surga dan bumi. 13 harta besar dari gurun. Haruskah kamu sombong di depanku? Ya atau tidak, coba saja. Dalam sekejap, seluruh dunia magma dipenuhi dengan ledakan satu demi satu. Di magma, gas panas terus-menerus muncul. Gelombang udara yang kuat menggulung lapis demi lapis. Pada saat ini, napas Muyun menggulung ke atas dan ke bawah. Kisi-kisi kipas burung pipit menghalangi bau bubur cair panas. Oven surga dan bumi, yang dikenal sebagai pemurnian surga dan bumi. Dia adalah pria kecil yang berada dalam kondisi 5 organ internal dan dewa. Bahkan jika oven di surga dan bumi tidak dalam ayunan penuh sekarang, masih mudah untuk memperbaikinya. Namun, Muyun mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Dia mengendalikan 1/10 dari oven tubuh langit dan bumi. Bersama dengan Guiyi, pohon dunia dan penggemar dewa burung pipit, ia meraih kemenangan besar. Boom! Di seluruh dunia magma, raungan dan turbulensi memenuhi udara sekitar, yang membuat orang panik. Magma bis bertarung dengan Guiyi, dan nafasnya sangat kuat. Muyun sekarang pucat. Dia telah mempromosikan pertumbuhan pohon dunia. Ini bukan pertumbuhan nyata, tetapi terus-menerus menempati posisi dominan di dunia oven surga dan bumi.
Lapisan nafas panas datang ke wajah. Muyun tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kipas Dewa Burung Pipit, dan kekuatannya terbatas. Sekarang, kekuatan dilepaskan satu demi satu, dan napas di tubuh Muyun menjadi semakin mudah tersinggung. Sial, teriakan rendah terdengar, dan oven surga dan bumi marah pada saat ini. Jika terus seperti ini, itu akan kalah. Asal-usul waktu dan ruang, aku meremehkanmu. Binatang magma itu berteriak pada saat itu, tapi apakah menurutmu ini bisa menekanku? Berhenti bermimpi. Meletus. Sebuah raungan. Boom. Dalam sekejap, seluruh dunia magma runtuh dan runtuh pada saat ini. Muyun. Di pohon dunia, kekuatan dunia yang berkelanjutan juga terpengaruh saat ini. Banyak akar pohon yang berakar di magma pecah pada saat ini. Muyun, apakah pohon dunia itu kuat atau tidak tergantung padamu? Buka mata reinkarnasi dan mata surga, dan transfer kekuatan ke pohon dunia. Guiyi berteriak, selama pohon dunia berakar dengan aman, orang ini tidak boleh sombong. Suara kemarahan terdengar, dan oven langit dan bumi benar-benar marah. Aku tahu itu dengan sangat baik. Saat ini, saya mengganggunya untuk membiarkan Mu Yun mengambil inisiatif. Namun, tidak ada cara. Mu Yun pucat saat ini. Dunia magma ini, sepanjang waktu, tidak diresapi dengan napas panas, mengalir ke tubuhnya. Ki yang meradang itu menggerakkan organ-organ internalnya. Rasa sakit itu menyebar. Tapi sekarang, saatnya memasak. Jika Anda bisa bertahan, Anda bisa sukses. Mu Yun harus bertahan sekarang. Itu kaki. Dengan omelan rendah, Mu Yun berteriak, aku benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu. Sebagian besar kekuatan harus bersatu untuk melawan. Yang harus dilakukan Mu Yun adalah membuat pohon dunia berakar. Baru saja, kecepatannya terlalu lambat. Dalam hal itu, Mu Yun berbisik dan melambaikan tangannya. Oven langit dan bumi muncul di telapak tangannya. Menelanmu. Awan berbisik. Buka mulut Anda dan oven surga dan bumi mengalir ke mulut Anda dan ke dalam tubuh Anda. Di masa lalu, saya mengendalikan oven surga dan bumi, tetapi sekarang, itu adalah integrasi. Ini membuat oven surga dan bumi ini sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya. Jika pohon dunia dapat menyentuh bau oven di langit dan bumi, itu bisa menjadi pencegah yang kuat. Dong, suara membosankan terdengar. Ada retakan di tubuh Mu Yun. Ini seperti botol batu giok. Botol itu penuh dengan magma. Saat ini, magma terbelah dan retakan muncul. Seluruh tubuhnya tampak retak setiap saat. Bocah bau, gila, tegurku. Oven surga dan bumi lebih cemas. Orang ini, sialan. Serangan yang lebih kejam muncul pada saat ini. Anak laki-laki, cepatlah. Yang akan datang. Mu Yun berbisik dan langsung melangkah keluar. Dalam sekejap, retakan di permukaan tubuh menghilang. Posisi perut, tripod kecil, mengambang saat ini. Pohon dunia, mulai. Dalam sekejap, pohon dunia setinggi 100 meter, dengan akarnya bertumpuk satu demi satu, terus-menerus ditumpangkan pada saat ini. Beri aku kota, bisik Mu Yun. Pada saat ini, pohon dunia penuh dengan kekuatan. Dong, dong dong, dong dong. Untuk sesaat, itu seperti suara dentuman jantung, yang lebih kuat dari itu. Retakan muncul di sekitar tubuh binatang magma. Akarnya ada di sekitar kamu. Oven surga dan bumi meraung. Bagaimana aku ada? Bagaimana kamu bisa menekannya? Jika kamu berani melakukannya, itu berarti memasang bom waktu di tubuhmu. Jika kamu tidak siap, aku bisa membunuhmu. Cobalah. Pada saat ini, Mu Yun menggantung tripod besar di perutnya. Menutup. Dengan teriakan pelan, tripod raksasa itu terus menarik magma bis itu. Lebih dari itu, pada saat yang sama, kecepatannya juga keluar, terintegrasi ke dalam peta pembunuhan langit, dan melakukan upaya saat ini. Bunuh langit dengan cahaya keemasan. Kipas burung pipit hitam putih. Ons hijau dari pohon-pohon dunia berkelap-kelip. Dalam sekejap, Trinity langsung terkejut dan terpesona, menarik oven surga dan bumi, dan terintegrasi dengan tripod raksasa di depan Mu Yun. Mu Yun berbisik di dalam hatinya. Monster magma sangat marah saat ini, tetapi dia tidak tahan. Bagaimanapun, tahun-tahun ini, itu juga tunduk pada larangan dan telah dilemahkan. Sekarang, tidak ada cara untuk mempertahankan konsumsi ini. Berdengung. Suara mendengung terdengar pada saat ini. Tubuh Mu Yun gemetar saat ini. Pada saat ini, binatang magma raksasa itu benar-benar ditarik ke dalam tripod dan menghilang.
Saat berikutnya, bunuh Tiantu. Pohon dunia berdiri dengan bangga. Dalam perang ini, ia telah tumbuh jauh lebih tinggi, mencapai ketinggian beberapa kilometer. Pada saat yang sama, di bawah pohon, sebuah tripod raksasa sepanjang 100 meter melilit setiap pohon. Tripod raksasa setinggi 100 meter itu sedang berjuang dan gemetar saat ini. Wah, kamu menggali kuburanmu sendiri. Oven surga dan bumi berteriak dengan marah. Pohon dunia menekanmu, menatapmu di sini, membunuh surga dan mencoba menjebakmu. Bisakah kamu tetap lari? Saya memanggang oven dengan 1/10 dari dunia saya, yang secara bertahap akan mengikis Anda. Pada saat itu, Anda akan mati. Muyun mendengus, tapi hatinya gembira. Oven surga dan bumi, salah satu dari 13 harta. Sekarang bukan puncaknya. Namun, selama dia mengambil inisiatif dan berkembang secara bertahap, dia akan selalu kembali ke puncak. Ketika saatnya tiba, seberapa kuat tripod itu? Beri kamu dua pilihan. Sekarang bekerja samalah denganku dengan jujur dan terintegrasilah denganku. Aku akan menjaga kebijaksanaanmu. Atau, lawan saya. Ketika saya sepenuhnya mengintegrasikan dan menyempurnakan Anda, saya akan mengintegrasikan roh tripod. Muyun bersenandung saat ini. Nak, kamu bermimpi. Oven surga dan bumi meraung, kamu ingat, jika ada masalah dengan pohon dunia, kamu akan mati. Jika aku menelanmu dengan buruk, aku akan mati. Muyun terlalu malas untuk memperhatikan. Dia juga mengerti bahwa ini setara dengan mengubur bom waktu di tubuhnya. Tapi ini juga cara terbaik untuk mengontrol oven di surga dan bumi. Jika tidak, bisa jadi tragis. Jujur dulu, Muyun bersenandung rendah. Ini adalah dunia ilusi Zhu Tiantu, yang mengumpulkan kecerdasan, bukan oven surga dan bumi yang sebenarnya. Saat ini, oven dunia nyata masih di luar. Muyun mengendalikan tripod raksasa dan melihat keluar. Situs bersejarah Wandingzong sudah dalam kekacauan saat ini. Long Changhai, Tao Wuliang, dan Xing Wuji tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan absorpsi tripod raksasa menghilang ketika Muyun memasuki tripod raksasa. Ketiganya segera mundur. Pada saat ini, orang-orang dari 4 pintu utama juga berhati-hati. Tripod raksasa tidak bergerak, dan tidak ada yang berani melakukannya sembarangan. Sekarang, sulit dilakukan. Muyun mengerutkan kening. Semakin banyak 4 praktisi seni bela diri utama telah turun. Jika ini terus berlanjut, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Mengejanya, Muyun tidak punya pilihan saat ini. Pada saat ini, oven di langit dan bumi menunjukkan kekuatan yang kuat. Untuk menekan, itu menghabiskan banyak. Tidak ada cara untuk membantunya sekarang. Hanya pukulan keras. Bersenandung. Suara mendengung terdengar pada saat ini. Oven surga dan bumi, tiba-tiba menghilang. Hilang begitu saja di depan semua orang. Semua orang tercengang saat ini. Sebuah tripod besar, diam, menghilang. Sebuah sosok, sebaliknya, berdiri di posisi semula dari tripod raksasa. Mati. Minuman rendah tiba-tiba terdengar saat ini. Long Changhai memimpin dalam menanggapi saat ini. Tripod raksasa hilang. Mu Yun muncul. Si bodoh tahu apa yang terjadi. Juding benar-benar diterima oleh Mu Yun. Meskipun saya tidak tahu mengapa Mu Yun, yang hanya seorang pria di alam dewa 5 organ Zhang, menerima tripod raksasa. Namun, tripod raksasa menghilang dan Mu Yun muncul. Bocah ini pasti mengambil tripod raksasa itu. Itu adalah harta karun dari masa kelaparan. Untuk sementara waktu, Pendeta Tao Wuliang dan Xing Wuji juga menatap Mu Yun dengan membunuh. Anak ini, tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yun hancur. Jika bukan untuk tujuan menjelajahi oven langit dan bumi, ketiga orang itu akan membunuhnya dengan satu jari. Berhenti. Tiba-tiba, napas yang mendominasi mendorong ketiga orang itu menjauh sepenuhnya. Sesosok muncul di depan Mu Yun. Tuan Paviliun Liang Yi. Mereka bertiga tercengang ketika melihat orang di depan mereka. Penguasa Paviliun Liang Yi berdiri di depan Mu Yun saat ini. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun kehabisan napas saat ini, wajahnya sangat putih, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Raja dan yang kuat, hanya tekanan, hampir menghancurkannya. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, seharusnya. Master Paviliun Liang Yi berkata sambil tersenyum, saya Master Paviliun Liang Yi, Mu Yun, kan? Karena kamu adalah putra dewa di Paviliun Liang Yi, aku harus melindungimu. Biarkan Feng Chenzi menjemputmu sebelumnya. Tanpa diduga,
Ada kecelakaan. Kali ini, kamu tidak bisa membiarkan mereka membawamu pergi dengan mudah. Pemimpin Paviliun Liang Yi tersenyum sekarang. Yang mulia, yang disebut putra Tuhan itu konyol. Apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat membantu Anda? Mu Yun tidak mengerti. Jika orang lain berkata, itu pasti tidak masuk akal, tetapi bahasa Paviliun Tianji, bagaimana bisa menipu orang? Pemimpin Paviliun Liang Yi mengangguk. Kamu jawab dulu. Aku akan berurusan dengan 3 orang ini. Tidak ada yang bisa menyakitimu ketika aku di sini hari ini. Mu Yun tertegun dan mengangguk. Meskipun dia tidak mempercayai pemimpin kabinet Liang Yi, tidak ada jalan keluar sekarang. Tubuh mundur. Dia membayar harga yang mahal untuk mengambil alih oven di surga dan bumi. Tetapi pada saat ini, pohon dunia menekan oven surga dan bumi dan mengembalikan kekuatannya. Tampaknya pohon dunia telah menjadi lebih kuat. Kekuatan umpan balik, yang ditekan oleh ketiga raja, mulai mengalir ke tubuh Mu Yun. Saat ini, Mu Yun tidak berbicara omong kosong. Dia berdiri diam, sedikit menutup matanya dan tetap diam. Di dalam tubuh, napas mulai berubah. Pada saat ini, 5 organ internal telah mengalami temper baru, dan napas Mu Yun cenderung ke tingkat kesempurnaan. Pada saat ini, kekuatan itu mulai meluas ke 6 organ Fu. 1 tingkat jeroan, mulai menempa. Kekuatan murni itu sangat kuat. Su Tiantu. Kedua grafik tersebut digabungkan untuk mendapatkan grafik Zutian. Pada saat ini, ruang di peta langit sangat luas hingga ribuan mil. Buku dunia, setinggi ribuan meter, diukir dalam gambar besar tentang surga pembunuhan, masih terlihat sangat kecil. Di sekitar, gunung dan sungai juga meluas bersamanya. Kembali ke pohon dunia dalam dan lihat tripod raksasa. Bajingan, bajingan. Oven surga dan bumi terus-menerus dimarahi. Pohon dunia, dari dalam keluar, mengupas kepompong, menyerap kekuatannya dan memberikannya kembali ke Mu Yun. Mu Yun menuangkan sebagian besar kekuatan besarnya ke dalam tubuhnya. Sebagian kecil diumpankan kembali ke tubuh tripod dan diubah menjadi kekuatan tubuh tripod Mu Yun sendiri, yang mengikisnya dari luar. Orang ini menganggapnya sebagai nutrisi. Pohon dunia menyerap, memberi makan kembali, menerima, berubah menjadi nafasnya sendiri, dan kemudian menekannya. Cepat atau lambat, aku akan dibunuh. Berhenti memarahi. Saat ini, seorang pria muda berdandan, tersenyum dan berkata, bunuh peta langit dan pohon dunia, asal mula ruang dan waktu dan 9 kaisar kehidupan, Anda pantas mendapatkan kematian Anda. Kaisar ke-9, oven surga dan bumi tercengang saat ini. Apakah itu putra surga? Iya, langit dan bumi memanggang kompor dan bersenandung, saya tidak ingin mengurus hal-hal yang mati dan hal-hal antara kaisar dan Ming. Anda memaksa saya. Ada apa denganmu? Ini semua milikmu. Terlalu malas untuk peduli. Saat ini, Mu Yun sedang menyempurnakan jeroan pertamanya dengan sepenuh hati. Setelah organ internal pertama dipadamkan dan disempurnakan, dia akan benar-benar melangkah ke ranah Raja Duniawi. Raja Tanah dan Raja Manusia bisa sepenuhnya 2 tingkat. Dengan umpan balik dari pohon dunia dari kekuatan oven surga dan bumi, Mu Yun dipromosikan dengan sangat cepat saat ini. Saat ini, Sui Qingrong, Sun Yi dan Gu Suhua berdiri di samping Mu Yun. Apakah anak ini dipromosikan? Gu Suhua berkata dengan takjub. Ini benar-benar membaik. Sui Qingrong dan Sun Yi juga tercengang saat ini. Alam awan pastoral berubah dengan cepat. Di Jun, Yifu Senjing, Erfu Senjing. Setelah beberapa saat, napas 5 organ Zhang, semangat 5 organ Zhang, tiba di 5 organ. Zhang, kecepatan. Ini terlalu cepat. Bahkan, Mu Yun masih bisa terus berkembang. Tapi sekarang, oven langit dan bumi perlu ditekan. Jika dia menyerap semua kekuatan, ketahanan oven surga dan bumi akan ditingkatkan. Dan tidak baik untuk meningkatkan terlalu cepat. Tidak apa-apa untuk mencapai ranah 2 organ Fu. Mu Yun menarik napas dan membuka matanya. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Di depan, 4 tokoh sudah mulai bertarung. Raungan, gelombang ombak yang kuat, menyebar pada saat ini. Gu Suhua dan ketiga pria itu mundur bersama Mu Yun. 4 raja. Mu Yun tercengang. Ini bukan untukmu. Sui Qingrong mendengus saat ini, cukup tidak puas. Meskipun saya sangat ingin membunuh Mu Yun, sekarang Mu Yun muncul. Penguasa Paviliun Liang Yi Baoding Mu Yun. Gu Suhua berkata dengan serius saat ini, kata-kata Tuan Paviliun kepada putra dewa dianggap sebagai peribahasa, jadi kamu tidak perlu khawatir.
Plot apa yang dimiliki Tuan Paviliun untukmu? Sepanjang hidupnya, dia berjuang untuk membuat Paviliun Liangyi lebih kuat. Oleh karena itu, berita tentang Paviliun Tianji tidak diragukan lagi dipercaya olehnya. Dia akan mendapatkan putra Tuhan dan memperkuat kedua instrumen itu. Dalam hati Muyun, dia memarahi Paviliun Tianji di mana-mana. Jika Anda tahu di mana Paviliun Tianji cepat atau lambat, Anda harus menyodok bagian bawah ke atas. Di dunia manusia, Paviliun Tianji datang dengan 7 kekuatan. Sekarang di dunia yang luas, Paviliun Tianji adalah bunyi bip lain, membodohi Paviliun penguasa Liangyi untuk mempercayainya sebagai kredo. Adapun apakah anak Tuhan itu benar atau salah, dia tidak tahu. Ini bukan jalannya. Sui Qingrong berkata dengan cemas pada saat ini, di hadapan Tuan Paviliun, dia telah terluka. Sekarang dia bertarung, dikelilingi oleh 3 orang, dan dia tidak bisa menjadi lawan. Muyun, sudahkah kamu mengintegrasikan harta besar dari hutan belantara? Jika demikian, berikan kepada mereka. Sekarang, pemimpin kabinet sangat berbahaya. Sui Qingrong harus khawatir. Jika dia ingin membunuh Muyun, penguasa Paviliun Liangyi tidak peduli. Kedua tuan tahu bahwa Hu Yi datang di bawah kulitnya sendiri. Jika penguasa Paviliun Liangyi hilang, Paviliun Liangyi akan berakhir. Tanpa keberadaan raja, akankah 3 gerbang utama membiarkan mereka pergi? Raja adalah pilar sekte kelas 5. Memotong. Sebuah tangisan rendah terdengar pada saat ini. Dengan keras, situs Wandingzong terus meledak saat ini. Pemimpin Paviliun Liangyi, sekarang dia berdarah dan malu. 3 lawan 1, dan sebelumnya trauma. Sekarang, dia tidak tahan. Ayo, Sui Qingrong mendesak saat ini, serahkan harta kelaparan dan biarkan ketiga anjing itu menggigit anjing itu. Muyun tidak bisa berkata-kata saat ini. Aku tidak bisa menyerahkannya. Muyun berkata tanpa daya, pria besar ini ada di tubuhku, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Kamu tahu, betapa kuatnya harta karun hutan belantara. Sui Qingrong dan Sun Yi mengubah wajah mereka. Berbohong sekarang tidak baik untukku. Mu Yun menambahkan, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya, tapi bukan karena dia tidak bisa, tapi dia tidak bisa. Sama seperti pohon dunia yang terhubung dengan dirinya sendiri, begitu pula tungku surga dan bumi. Jika pohon dunia terkelupas, dia akan mati. Jika langit dan bumi dilucuti, dia juga akan mati. Tuan Paviliun Liangyi, Long Changhai meraung, apakah kamu benar-benar ingin mati? Untuk apa yang disebut anak pidato Tuhan, Anda ingin mati sendiri. Hari ini, jika kamu ingin membunuh Muyun, bunuh aku dulu. Master Paviliun Liangyi bersenandung, Changhai panjang, bertarung sendiri, kursi ini dapat membunuhmu 10 kali. Long Changhai, pendeta Tao Hu Liang, dan bintang tanpa jejak, adalah pembunuh saat ini. Jika kamu tidak menyerahkan Muyun, Paviliun Liangyi akan dihancurkan. Saat ini, Xing Wuji berteriak, murid Sekte 9 Bintang mendengarkan perintah dan membunuh. Dalam sekejap, deru gunung dan laut terdengar saat ini. 3 sosok langsung membunuh Master Paviliun Liangyi lagi. 3 tuan, sekarang lakukan yang terbaik untuk membunuh semua orang di Paviliun Liangyi. Jaga dirimu. Gu Suhua memberi perintah saat ini dan menembak dalam sekejap. Situasi hari ini pasti buntu. Pemimpin Paviliun Liangyi sekarang, 1 orang tidak dapat melakukannya. Namun, pemimpin Paviliun Liangyi memutuskan untuk melindungi Muyun. Muyun juga sedikit tidak berdaya saat ini. Penguasa Paviliun Liangyi sangat membelanya sehingga dia merasa malu. Tapi dia tahu, penguasa Paviliun Liangyi tidak menyukainya, tetapi menghargai Paviliun Liangyi. Singkatnya, kebangkitan Paviliun Liangyi tergantung pada putra Tuhan. Jadi dia bisa mengorbankan hidupnya untuk melindungi anak Tuhan. Pemimpin kabinet ini, untuk kabinet Liangyi, benar-benar sepenuh hati. Bunuh Muyun. Beberapa sorakan terdengar. Di antara kerumunan, beberapa murid kerajaan datang untuk membunuh pada saat ini. Bunuh aku sekarang. Muyun mendesis dan meninju. Bang! Dalam sekejap, sosok raja-raja Tao itu kabur saat ini. Alam Dijun. Pada saat ini, Muyun menunjukkan nafas kerajaan tanah. Murid Renjun, mundur. Sebuah tangisan terdengar, dan beberapa sosok datang satu persatu. Ding Si, Zhong Boming, Ni Bilingual dan Jiang Bebas. Dan nama Wan Sheng, 5 Raja Bumi, sekarang berkumpul di sekitar Muyun, dengan pikiran mereka. Ding Si dan Zhong Boming mati demi Ling Tian.
Kedwibahasaan Ni dan Jiang Zili disebabkan oleh apa yang disebut Ni Ziyun sebagai giok susu. Wan Shengming adalah untuk dua saudara laki-lakinya. 5 orang, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri, mengepung Muyun. 4 dalam 1 jeroan. Salah satu dari 2 organ Fu. Muyun menyeringai sekarang. Sebelumnya, dia harus berlari sekarang. Tapi sekarang, lari. Akun yang harus diselesaikan. Sayangnya, pedang suci Loying patah saat ini. Dia tidak memiliki senjata maupun formula ilahi kuno untuk dipraktikkan. Tapi itu sudah cukup. Muyun memberikan minuman rendah dan langsung bergegas keluar. Ledakan. Ledakan terdengar pada saat ini. Muyun meninju dan memukulnya secara langsung. Dingxi dan Zhong Boming pucat saat ini, dan tulang lengan mereka bergetar. 2 Fu organ alam ilahi. Sampai sekarang, Muyun menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Muyun, Anda telah mencapai ranah 2 organ Fu. Itu terlalu cepat. Orang ini dulunya hanya 5 organ dalam. Sekarang, 2 organ Fu Raja Bumi berada dalam keadaan dewa. Apakah kamu sedang bercanda? Terkejut. Tidak cukup bagimu untuk membunuhku. Muyun mencibir dan bergegas keluar. Bahkan jika tidak ada senjata atau formula sihir kuno. Dia sekarang dalam keadaan nyata dari 2 jeroan dan roh. Cukup untuk mengejutkan beberapa orang sampai mati hanya karena ki dan darah yang kuat dan kekuatan dari 5 jeroan dan 2 jeroan. Artinya, nama makmur dari 2 organ Fu lebih sulit untuk dijerat. Arai 7 bintang September. Sebuah tangisan rendah terdengar dan arai muncul. 3 yuan untuk 1 larik. Bayangan 3 awan gembala juga muncul pada saat ini. Meskipun 3 elemen kembali ke satu arai adalah arai dewa kuno kelas 1, Muyun sekarang adalah ranah 2 organ Fu. Meskipun 3 sosok yang diringkas juga tidak dapat menunjukkan keadaan 2 organ dan Dewa Fu, mereka lebih kuat dari Raja Manusia. Ketiga sosok itu secara langsung menjerat Dingxi, Zhong Boming dan Nani bilingual. Muyun membunuh Jiang Zili secara langsung. Pada saat ini, Muyun memiliki niat untuk menghindari nama makmur dari 2 organ Fu dan alam dewa. Wan Shengming secara alami melihat ini saat ini dan tidak menembusnya. Para murid alam di Jun adalah tulang punggung dari 4 sekte besar. Lebih baik mati 1 dan kehilangan 1. Sungguh luar biasa bahwa Muyun dapat membunuh orang-orang itu terlebih dahulu. Wan Shengming berpikir begitu, dan yang lainnya tidak tahu. Nama Wan Sheng, putra ini telah mencapai keadaan dewa di 2 organ Fu dalam waktu singkat. Jika dia tidak membunuhnya, akan ada masalah tanpa akhir. Jiang dengan bebas berteriak saat ini. Muyun menetapkan target untuknya, dan dia juga sangat berbahaya dan tidak berdaya. Saya tahu. Wan Shengming menjatuhkan kalimat ini dan mengejar Muyun dari belakang. Tapi dia menjaga jarak tertentu dari Muyun. Dia sangat ingin Muyun membunuh Jiang Zili. Bagaimana dia bisa menghentikannya dengan sepenuh hati? Kematianmu adalah hal yang baik untuk Sekte Bintang 9. Bagaimana dia bisa menghentikanku sekarang? Muyun mencibir. Muyun, berhenti. Jiang Zili dikejar oleh Muyun dan terus mundur. Wajahnya menjadi jelek. Aku tidak akan membunuhmu, aku berhenti. Datang dan pergi jika kamu mau. Menurutmu aku ini apa? Muyun mencibir, terkejut dan langsung meninju. Bang! Suara ledakan terdengar pada saat ini. Muyun memukulnya dengan tinju, dan Jiang Zifang memutih. Sekali lagi, tangisan rendah terdengar. Pedang kayu ilahi bergegas keluar pada saat ini. Dengan kepulan, Jiang jatuh ke tanah perlahan, dan napasnya runtuh. Saat ini, Muyun tidak punya waktu untuk mencari mayat dan bergegas keluar dalam sekejap. Wan Shengming mengejek adegan ini. Dia memasuki ranah 2 organ Fu selama bertahun-tahun. Muyun baru saja memasuki ranah 2 organ Fu. Saya khawatir 2 formula ilahi kuno tidak memiliki latihan, jadi mereka tidak bisa menjadi lawannya. Sebaliknya, Jiang Zililah yang benar-benar bodoh. Jika Anda ingin membunuh Muyun, Anda tidak perlu melihat berat badan Anda. Muyun terus mengejar, dan Wan Shengming juga di samping, berpura-pura menyerang. Dingxi, Zhong Boming dan Ni bilingualisme semua terlihat sangat jelek saat ini. Kekuatan arai sangat kuat, dan ketiganya terjerat. Muyun, selanjutnya, bunuh saja satu persatu. Dan Wan Sheng akhirnya akan memetik buah kemenangan. Muyun sangat senang. Pada saat ini, 3 gerbang utama mengelilingi dan membunuh orang-orang di paviliun Liangyi. Ada banyak kematian dan cedera. Kekuatan menelan Muyun terus-menerus menelan saat ini. Bang! Akhirnya, sebuah ledakan berbunyi,
dan Zhong Boming jatuh ke tanah. Ding Si dan Ni adalah bilingual dan telah mengikutinya. Nama Wan Sheng muncul di depan Mu Yun saat ini. Ini sangat bagus. Sangat cepat untuk melangkah ke ranah dua organ Fu. Itu bisa sangat padat. Wan Shengming menyeringai dan berkata, namun, Anda seharusnya tidak memiliki senjata ajaib dan formula ajaib. Jadi kamu bukan lawanku. Masuk cepat, kekuatan solid, Mu Yun, kamu punya banyak rahasia. Ketenaran Wan Sheng seperti melihat tumpukan harta dan menatap Mu Yun. Di matanya, Mu Yun saat ini adalah tumpukan harta karun. Boom! Dalam sekejap, raungan terdengar dan Wan Sheng terbunuh secara langsung. Pada saat ini, suara ledakan ditransmisikan, dan seluruh tubuh Wan Sheng Ming berguling. Pisau tipis muncul di tanganku saat ini. Groundbreaking dan pemotongan udara. Sebuah pisau jatuh, dan auman itu perlahan-lahan bergerak, dan pisau itu langsung memotong Mu Yun. Mu Yun melangkah mundur, dan pedang suci Loying muncul, menghalanginya dengan pedang. Kang! Suara tajam terdengar, dan pedang suci Loying menahan pisau berikutnya. Pada saat ini, tidak ada semangat sama sekali. Di tubuh pedang, retakan menyebar satu persatu dan benar-benar ditinggalkan. Ada yang lain. Wan Sheng tertawa. Mu Yun tidak memiliki ancaman di depannya. Mu Yun, yang tinggal di alam dua organ Fu, sekarang menghadapi alam satu organ Fu, yang dapat ditekan dengan kekuatan besar. Tetapi dalam menghadapi alam yang sama, tidak ada keuntungan. Mu Yun tidak memiliki senjata ajaib dan formula kultivasi ilahi kuno. Itu tidak bisa menjadi lawannya. Aku benar-benar mengira aku takut padamu. Mu Yun mencibir, dan mata surga berangsur-angsur berubah menjadi biru saat ini. Seolah udara meledak sedikit, dalam sekejap, dua bilah tajam muncul di sisi Wan Shengming. Darah mengalir keluar, dan lengan Wan Sheng meledak menjadi daging dan darah dalam sekejap. Pedang luar angkasa. Wajah Wan Shengming ketakutan. Bagaimana Anda bisa menggunakan tepi ruang yang tajam? Bajingan, kamu punya terlalu banyak rahasia. Wan Shengming berbisik saat ini, tetapi lengannya kabur, tetapi dia tidak bisa mengangkatnya saat ini. Bunuh aku, kamu tidak cukup. Mu Yun mengambil kesempatan ini untuk membunuh dalam sekejap. Bilah ruang, serang dan bunuh satu persatu. Wajah Wan Sheng menjadi pucat saat ini. Dia tidak bisa menghindari serangan seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengingini barang milik kakekmu? Mu Yun menghancurkannya dengan kepalan tangan, dan Wan Sheng memuntahkan darah. Seluruh orang telah menjadi manusia berdarah saat ini. Mu Yun, masih ada gerakan membunuh yang tersembunyi. Orang ini, lari. Untuk sesaat, Wan Shengming tidak memikirkan harta apapun. Hidup sedang sekarat. Apalagi yang kamu mau? Bisakah kamu melarikan diri? Mu Yun mencibir dan berkata, jika Anda tidak mempraktikkan formula sihir kuno dan memanfaatkan artefak kuno. Tolong aku. Wan Shengming meraung saat ini. Namun pada saat ini, ada kekacauan di lapangan. Anda dan tuan Anda jauh dari satu sama lain. Jika tidak, kekuatan penghancur yang kuat akan membuat orang runtuh. Memotong. Telapak tangan menjadi pisau dan Mu Yun memotongnya dengan satu telapak tangan. Anak vertikal, kamu berani. Minuman rendah terdengar, dan sesosok bergegas masuk saat ini. Sudah terlambat. Dengan keras, tubuh Wan Sheng dipotong menjadi dua oleh Mu Yun. Sosok itu mendekat saat ini. Namun, tubuh Wan Shengming telah diledakkan. Bajingan. Pria parubaya itu muncul, mengenakan pakaian militer biru dan rambut panjang diikat. Dia memandang Mu Yun dan membunuh. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh muridku? Culang sangat membunuh sehingga dia datang ke Mu Yun hampir dalam sekejap mata. Napas yang mendominasi menindas Mu Yun. Kuat, sangat kuat. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasa napasnya menjadi mandek. Tekanan itu membuat tubuhnya tegang tanpa sadar. Bajingan, mati. Culang menggenggam Mu Yun dengan satu tangan. Tidak ada yang perlu disebutkan di depan Raja Surgawinya. Sialan Anda. Sebuah teriakan terdengar, dan dalam sekejap, dari kolom cahaya dari oven surga dan bumi terlarang, sesosok naik ke langit. Ketika cahaya bersinar, gelombang udara yang kuat membeku saat ini. Bang! Ledakan itu terdengar, dan sosok itu jatuh dan menginjak-injak Culang berkeping-keping dengan satu kaki. Dengan rambut merah dan pakaian merah mengambang di sekujur tubuh, sosok itu memiliki napas yang kuat. Gembala, pria dengan napas tebal menatap Mu Yun dan melengkungkan tangannya. Pan guling. Mu Yun terkejut saat ini.
Orang ini awalnya mengatakan untuk menyerap nafas dalam nyala api di atas dan memperbaiki dirinya sendiri. Ketika Mu Yun menghadapi oven surga dan bumi, dia menyelam ke dalam bubur cair dari oven surga dan bumi terlarang. Sekali lagi, bau di tubuhku sekarang sangat buruk. Apakah kamu manfaat di dalam berada di luar imajinasi saya? Tubuh saya adalah sumber api, yang menyatu dengan gas magma, dan nafas menjadi lebih stabil. Sekarang, ini adalah level raja. Hampir tidak. Mu Yun tidak mengerti. Panguling melanjutkan, kultivasi seni bela diri dan keadaan tulang raja dan dewa dibagi menjadi 4 tingkatan. Sekarang, aku berada di luar ranah 7 dewa raja surgawi, tetapi aku belum mencapai ranah tulang besi. Ini, setengah raja, roh Pangu jalan kusut. Dia sendiri adalah sumber api, yang sedikit berbeda dari praktik manusia. Kali ini, itu adalah langkah ke langit. Namun, pembentukan tubuh tidak untuk mencapai keadaan besi. Namun, mereka yang lebih kuat daripada mereka yang berada di alam 7 elemen. Di atas Raja Surga, di bawah Raja. Hanya itu yang bisa dia katakan. Bagus. Mu Yun sangat gembira. Cukup. 4 patriark hanyalah ranah dari 4 raja. Panguling sekarang berada di bawah Raja, di atas Raja Surga dan 4 gerbang utama. Sulit untuk mengancamnya. Boom! Pada saat ini, ledakan suara tiba-tiba terdengar. Di atas langit, di bawah perisai lava besar, 4 sosok berdiri diam. Bintang tanpa jejak, pendeta Tao yang tak terukur, naga Changhai, kalian bertiga, apakah kamu benar-benar akan seperti ini hari ini? Pemimpin Paviliun Liang Yi kehabisan napas sekarang. Tubuhnya penuh dengan daging dan darah. Ada banyak bekas luka, yang bisa dilihat dari tulangnya. Hanya sekarat. Naga Changhai mendengus, putra Tuhan adalah Paviliun Liang Yi Mu, dan tripod raksasa itu diambil olehnya. Apakah Paviliun Liang Yi Mu akan segera bangkit? Kalau begitu, akankah kami membiarkanmu pergi hari ini? Pendeta Tao tanpa jejak bintang dan pendeta Tao Huliang juga tertawa pada saat ini. Jika ikannya mati dan jaringnya putus, aku akan menarik salah satu dari kalian. Wajah Lord Liang Yi memerah saat ini. Pada saat berikutnya, sebuah pil seukuran kepalan tangan bayi muncul dengan mengesankan. Jue Mingsen dan, melihat pil itu, Long Changhai tercengang. Pemimpin Paviliun Liang Yi, kamu tidak sekarat. Apakah kamu tidak merasa terbelakang ketika menanyakan ini? Penguasa Paviliun Liang Yi berteriak, aku tidak bisa melarikan diri hari ini, tetapi selanjutnya, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu untuk dikubur bersamaku. Paviliun penguasa Liang Yi sangat marah dan menelan Jue Mingsen dan dalam satu tegukan. Dalam sekejap, seluruh tubuh pemimpin Paviliun Liang Yi penuh dengan darah, dan bekas luka itu mulai sembuh. Tulangnya memancarkan cahaya perak samar. Pemimpin Paviliun Liang Yi, kamu mencari kematianmu sendiri. Long Changhai berteriak, jika kamu menelan pil ini, kamu hanya akan hidup 100 tahun. Selanjutnya, kamu akan mati. Mati-mati. Penguasa Paviliun Liang Yi berteriak, membunuhmu dan melindungi fondasi Paviliun Liang Yi. Aku akan mati tanpa penyesalan. Pemimpin Paviliun Liang Yi berteriak pelan dan terbunuh dalam sekejap. Melihat adegan ini, Mu Yun juga kagum di dalam hatinya. Penguasa Paviliun Liang Yi mengambil nyawanya untuk melindungi Paviliun Liang Yi. Sepanjang jalan, dia telah melihat banyak patriark dan pemimpin kabinet seperti itu, yang pantas dikagumi dan dihormati. Pan Guling. Bawahanku ada di sini. Mu Yun berkata, apakah kamu yakin akan mengambilnya kembali dan membunuhnya pada waktu yang tepat? Pan Guling menatap keempat orang itu dan berkata perlahan, selama penguasa Paviliun Liang Yi bisa mengalahkan salah satu dari mereka hingga kurang dari setengah kekuatannya, aku yakin. Bagus. Mu Yun sekarang menunggu dengan tenang di bawah perlindungan roh Pangu. Adapun semangat culang. Namun perlahan, dengan menelan, Mu Yun merasa tubuhnya sudah jenuh. Gembala, pria ini adalah Raja Surga dan seorang dewa. Lakukan apa yang kamu bisa. Ya, Mu Yun tidak memutuskan. Sekarang cerna. Hasil dari pertempuran ini masih belum diketahui. Dia bisa pergi dari sini di bawah perlindungan roh Pangu. Tapi dia tidak melakukannya. Tidak peduli apakah pemilik Paviliun Liang Yi mementingkan Paviliun Liang Yi atau dia. Lord Liang Yi selalu melindunginya. Pergi sekarang membuatnya gelisah. Hingga saat ini, Mu Yun juga dapat memastikan bahwa penguasa Paviliun Liang Yi benar-benar untuk pengembangan Paviliun Liang Yi. Benar-benar tidak ada usaha untuknya. Bantu kaligrafi dan lukisan Gu memecahkan beberapa lawan.
Adapun Sui Qingrong dan Sun Yi, jangan khawatir. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata perlahan. Paviliun Liang Yi menderita kerugian besar kali ini, tetapi 3 wakil pemimpin paviliun tidak akan mati, dan paviliun Liang Yi dapat distabilkan. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan kaligrafi dan lukisan Gu, tetapi dibandingkan dengan Sui Qingrong dan Sun Yi, dia ingin mengirim seseorang untuk membunuhnya, tetapi kaligrafi dan lukisan Gu tidak melakukannya. Pada saat ini, kita tidak bisa membiarkan Gu Suhua mati. Roh Pangu mendengar pidato itu, sosoknya melintas dan menghilang. Pada saat ini, napas Mu Yun menyatu dari atas ke bawah. Di atas langit, pertempuran antara 4 raja menjadi semakin sengit. Tidak mungkin untuk memutuskan hasil dari pertempuran di bawah ini. Pada akhirnya, itu masih 4 orang. Sial, saat ini, naga memarahi laut. Orang tua dari paviliun Liang Yi menjelaskan bahwa dia melemparkan api ke arahnya. Ketika ketiga pria itu mengepung, penguasa paviliun Liang Yi hanya menyapanya dan membunuhnya lapis demi lapis dengan segala macam gerakan membunuh. Saat ini, pemimpin paviliun Liang Yi sedang berguling-guling. Jauh dekat dengan ranah tulang perak di lantai 2 ranah raja. Orang ini, dari ketiganya, jelas ingin membunuhnya. Taois tanpa batas. Bintang tanpa jejak. Long Changhai meraung saat ini, jika kamu tidak berusaha sekuat tenaga, kita akan mati bersama. Tuan Lama, kami berkontribusi. Taois Wuliang berkata dengan getir, hanya saja dia hanya menyerangmu. Kami tidak bisa menahannya. Tuan Lama, orang ini tidak tahan lama. Anda bisa melawan sebentar. Star Tracheles juga terburu-buru saat ini. Rumput. Long Changhai memarahi dalam hatinya saat ini. Kedua rubah tua ini, sengaja. Hehe, wajah dan hati tidak setuju. Wajah Master Paviliun Liang Yi memerah dan meraung, Long Changhai, hari ini, aku akan membunuhmu dan membiarkanmu Chang Longzong, temani aku ke ujung Paviliun Liang Yi. Orang gila. Long Changhai meraung dan melangkah keluar. Apakah semudah itu membunuhku? Dalam sekejap, di depan naga Changhai, kekuatan kekerasan berguling dan menghapus langit dan matahari. Memotong. Penguasa paviliun Liang Yi tidak peduli. Ada Tai Chi Yin dan Yang di tangannya. Pelat roh Tai Chi muncul, dan cahaya hitam dan putih bersinar. Dalam sekejap, cahaya hitam dan putih mengembun dan ingin meledak dan membunuh naga dan laut. Long Changhai berbisik pada saat itu dan membuat semua persiapan untuk melawan. Tao Wuliang, mati. Tapi dalam sekejap, antara kilat dan batu api. Penguasa paviliun Liang Yi berbisik, berbalik dan membunuh Taois Siang Wuliang. Pada saat ini, semua orang bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa paviliun penguasa Liang Yi akan berbalik dan membunuh Taois Siang Wuliang. Perubahan ini membuat semua orang bingung. Taois Wuliang sendiri siap menyaksikan keseruannya. Tapi sekarang, ketika serangan itu menimpanya, Tao Wuliang tidak punya waktu untuk menjadi bodoh. Sial, dengan omelan rendah, Tao Wuliang ingin menghindar. Tapi sudah terlambat. Boom! Dalam sekejap, suara kekerasan meledak pada saat itu. Cahaya hitam putih diintegrasikan ke dalam susunan cahaya Tai Chi, yang secara langsung menutupi dada Tao Wuliang. Uff! Seteguk darah dimuntahkan, dan Tao yang tak terbatas menjadi putih. Tubuh terus mundur, dan lampu besi di permukaan tubuh terus berkedip saat ini. Saat ini, terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa paviliun penguasa Liang Yi akan mengubah arahnya dan membunuh Taois Wuliang. Panguling, sekarang. Minuman keras terdengar pada saat ini. Sua, dalam sekejap, nyala api naik ke langit, dengan napas panas yang tak ada habisnya. Ledakan. Cahaya api langsung menembus tubuh Tao yang tak terbatas dan meledak pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, orang benar-benar bingung. Bagaimana mungkin nafas yang kuat tiba-tiba muncul dan menembus pendeta Tao yang tak terbatas? Setelah menerima pukulan fatal dari pemimpin paviliun Liang Yi, Tao Wuliang sudah dalam keadaan runtuh. Pukulan ini bisa dikatakan telah membunuhnya. Dalam sekejap, Panguling mengenakan jubah merah menyala, dengan rambut merah menyala yang mengambang tertiup angin, berdiri dengan bangga di udara dan melihat sekeliling. Siapa orang ini? Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menjelaskan. Seluruh medan perang sunyi saat ini, dan semua orang berhenti. Yang mulia, Sui Qingrong, Sunyi dan Gu Suhua bergegas ke Master Paviliun Liang Yi. Yang mulia, pemimpin Paviliun Liang Yi terengah-engah sekarang, dan wajahnya terkejut. Pada saat ini, Mu Yun bergegas ke Roh Pangu. Sekarang, di situs Wandingzong,
ada sejumlah besar raja duniawi dan surgawi. Siapapun yang membunuhnya adalah tempat di mana tidak ada penguburan. Mu Yun, Long Changhai dan Xing Wuji bingung saat ini. Ini sebenarnya orang-orang di sekitar Mu Yun. Pria berbaju merah, siapa yang suci? Saya belum pernah melihatnya. Mu Yun melihat kerumunan saat ini, tetapi menghela nafas. Mati. Panguling membawa jenazah pendeta Tao Wuliang. Singkirkan hal-hal yang baik dulu. Mu Yun, bersama dengan Panguling, datang ke paviliun penguasa Liangyi. Saat ini, pemimpin paviliun Liangyi melihat Mu Yun dengan mata yang kompleks. Dia tidak pernah melupakan kata-kata orang-orang di paviliun Tianji. Itu seharusnya untuk melindungi Mu Yun, tapi tiba-tiba, itu dilindungi oleh Mu Yun. Terima kasih. Master Paviliun Liangyi tampak beberapa kali tua dan batuk. Saya berterima kasih pada Anda. Mu Yun tidak banyak bicara dan melihat ketiga sisi lainnya. Anggota Sekte Wuliang, mayat pemimpin sekte masih tertulis di tangannya. Saat ini, semua murid dan tetua menjadi merah. Saya pikir pemimpin Paviliun Liangyi akan mati, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa pada akhirnya, patriark mereka yang meninggal. Karena itu, pemimpin Paviliun Liangyi juga membayar harganya. Tetapi pemenang terakhir tampaknya adalah Laut Naga dan Bintang Tanpa Jejak. Apakah Anda ingin melanjutkan? Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan melihat Laut Naga dan Bintang Tanpa Jejak. Dua patriark, ayo, yang berikutnya adalah kamu. Mu Yun penuh percaya diri. Lancang, Bintang Tanpa Jejak mendengus. Mu Yun mendapatkan harta paling berharga. Sekarang hanya 2 organ Fu, dan dia berani menjadi sangat gila. Keluar, pukul ke udara dan potong langsung. Bersenandung, Panguling mendengus dan melangkah keluar. Seluruh tubuh, napas gelisah. Bola api, seukuran telapak tangan, tetapi dengan bau yang mengerikan, langsung keluar. Dong, bola api dan tinjunya ditumbuk. Di bawah, banyak raja surgawi menjadi pucat, dan beberapa bahkan memuntahkan darah. Pada saat mendaki, Bintang Tanpa Jejak mundur 1 langkah, tetapi semangat Pangu mundur 100 langkah. Namun, pada saat ini, semua orang melihat roh Pangu dan tampak terpana. Orang ini memiliki kidan darah yang kaya, yang jauh lebih tinggi dari tingkat Raja Surgawi. Tetapi dibandingkan dengan Raja, itu jauh lebih buruk. Yang paling penting, bagaimana orang ini keluar. Pada saat ini, 4 seni bela diri terdiam. Mu Yun melangkah keluar lagi. Bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan? Mu Yun berkata dengan dingin, jika kamu terus berjuang untuk kehidupan Tuan Paviliun, kamu mungkin bisa menariknya ke dalam air. Bintang itu tidak memiliki jejak. Apakah kamu atau Laut Naga? Begitu dia mengatakan ini, Xing Wuji tercengang. Kali ini, pemandangannya menjadi aneh. Satu lagi pria berbaju merah. Pria ini tidak sekuat raja, tetapi dia lebih kuat dari Raja Surgawi. Jika kita benar-benar ingin terus bertarung, Xing Wuji dan Long Changhai akan terjerat. Penguasa Paviliun Liangyi sekarang menelan Jue Mingsen dan memiliki napas yang kuat. Bukan tidak mungkin untuk membunuh orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Tapi biarkan Mu Yun pergi, harta belantara. Kali ini, Xing Wuji dan Long Changhai terdiam. Mu Yun tidak terburu-buru. Mereka akan mengerti bagaimana menilai. Menarik. Perlahan, Long Changhai meneguk dan mundur bersama bawahannya. Bintang Tanpa Jejak menghela nafas di dalam hatinya dan melambaikan tangannya. Hari ini, Paviliun Liangyi ditakdirkan untuk dihancurkan. Jue Mingsen dan penguasa Paviliun Liangyi menelannya. Selain itu, pria berbaju merah tiba-tiba muncul di sekitar Mu Yun, dengan kekuatan yang kuat. Pertempuran ini hanya bisa sampai pada langkah ini. Orang mati, sebaliknya, adalah penganut Tao yang tak terbatas. Tidak ada yang memikirkan langkah ini. Namun, mereka juga mengerti di dalam hati mereka. Pemimpin Paviliun Liangyi, dia tidak akan hidup selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, pemimpin Paviliun Liangyi akan mati. Pada saat itu, Paviliun Liangyi masih belum bertahan lama. Terlalu pendek bagi mereka untuk mencapai jutaan tahun. Mereka mampu untuk menunggu. Orang-orang Wuliangzong bahkan lebih berkecil hati saat ini. Meskipun penguasa Paviliun Liangyi hanya bisa hidup selama 100 tahun, dia belum mati. Sebaliknya, sekarang, Patriark sudah mati dan menjadi satu-satunya di 4 gerbang utama tanpa raja. Bagaimana dengan hari-hari berikutnya? Orang-orang Wuliangzong pergi dengan tergesa-gesa.
Ketika Patriark meninggal, akan ada perebutan kekuasaan di sekte tersebut. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Semua orang di Paviliun Liangyi terlihat berat saat ini. Jika Anda tidak mengatakan lebih dari setengah dari yang mati dan terluka, pemimpin Paviliun Liangyi tidak dapat menghindari kematian kali ini. Kenapa kamu mengerutkan kening? Pemimpin Paviliun Liangyi tertawa saat itu. Kembalinya Putra Tuhan adalah berkah besar bagi Paviliun Liangyi. Sulit untuk dilewati. Paviliun Liangyi akan mengantar sisi baru. Pemimpin Paviliun Liangyi bersemangat tinggi, seolah-olah dia bukan orang yang akan mengakhiri Zhou Yuan. Tuan Sensi, melihat Mu Yun, Tuan Paviliun Liangyi membungkukkan tangannya dan berkata, "Terima kasih kepada Tuan Sensi, saya akan berterima kasih." Selain itu, Sui Qingrong bergumam, jika bukan karena dia, Tuan Paviliun tidak akan menelan Jue Mingsen dan... Petik 2. Tuan Paviliun Liangyi berkata lagi, mereka bertiga akan berurusan denganku. Tidak peduli apakah putra dewa muncul atau tidak, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan putra Tuhan. Jika Anda mendengar kata-katanya, Anda tidak dapat mendengarnya. Mu Yun terdiam di dalam hatinya. Pemimpin Paviliun Liangyi terlalu jujur. Meskipun sebelum dia muncul, ketiga Chang Longhai telah mengambil inisiatif ke Paviliun Liangyi. Namun, pemimpin Paviliun Liangyi memang berjuang keras untuknya. Lord Sensi, sebaiknya kau memanggilku Mu Yun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Sensi. Tidak terbiasa. Putra Tuhan adalah putra Tuhan. Penguasa Paviliun Liangyi melihat sekeliling pada saat itu dan berkata, hari ini, semua penatua Tianjun terdaftar. Ingat wajah dan nafas Lord Sensi. Di masa depan, jika ada yang berani menyakiti Lord Sensi, saya akan menghukumnya dengan berat. Keagungan pemimpin Paviliun Liangyi masih ada saat ini. Sui Qingrong, Sun Yi dan Gu Suhua semuanya mengangguk saat ini. Kembalilah ke paviliun dulu. Penguasa Paviliun Liangyi melambaikan tangannya dan pergi dari sini bersama semua orang. Reruntuhan Harimau Timur, mulai tenang. Sekte lain memanfaatkan kesempatan ini untuk terus memasuki reruntuhan Sekte Donghu dan Sekte Pengembara. 4 pintu utama mungkin tidak jelas. Gurun Timur dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah hutan belantara selatan hanyalah salah satu dari 4 wilayah. Di Gurun Selatan, gunung kuno tanpa aliran menempati setengah dari posisi. Ini adalah area terlarang, dan tidak ada yang berani masuk lebih dalam. Di sebelah utara gunung kuno Wujian adalah wilayah dari 4 gerbang utama. Lebih jauh ke utara, itu akan mendekati bagian tengah Gurun Timur. Di sisi kiri dan kanan bumi tengah adalah Zhongmen kelas 4, Lembah Qihong dan Negara Suci Kekuatan kelas 4 Qiang. Di seluruh Gurun Timur dikendalikan oleh 4 ras, naga Tianerotu, darah api penyucian Phoenix, beruang aurora bulan, dan kucing pembakar hantu. Gurun Utara adalah tanah suci bagi pasukan kelas 4 untuk menyembah bulan. Di Gurun Barat, ada keluarga bangsawan Tuoba, rumah Donghua, Lingsu Dongtian dan Sekte Lihuo. Di Gurun Selatan, pegunungan kuno tanpa aliran menempati sebagian besar wilayah, dan sisanya dibagi menjadi sisi timur dan barat, dikendalikan oleh Lembah Qizong dan Negara Suci Qiang. Selain itu, Lembah Qizong dan Negara Suci Qiang mengendalikan posisi tengah Gurun Timur dan dibagi menjadi 2 yurisdiksi. Ini adalah keberadaan puncak seluruh Gurun Timur. Sekte kelas 4, balapan kelas 4. Dapat dikatakan bahwa wilayah laut di timur dan utara Antartika lebih lemah daripada di barat. Tentu saja, 4 wilayah jurang tidak dapat dibandingkan dengan inti jurang. Jurang adalah dunia kekuatan kelas 2 dan ras kelas 2. Ini keseluruhan. Sekarang, pemimpin kabinet hanya memiliki 100 tahun. Bagaimana Mu Yun bisa tumbuh dewasa? Namun, menurut makna pemimpin kabinet, tampaknya dia masih berniat untuk membudidayakan Mu Yun. Apakah pemimpin paviliun ingin membuat Mu Yun menjadi pilar paviliun Liangyi dalam 100 tahun? Kamu bercanda. Tapi sekarang, pemimpin kabinet masih di sini, dan ketiganya tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, penguasa paviliun Liangyi mulai memperkenalkan kepada Mu Yun bagian dalam paviliun Liangyi, besar dan kecil. Setelah berjalan selama setengah hari, dia mencapai kedalaman paviliun Liangyi. Pada saat ini, jalan lebar 100 meter muncul di depan. Di ujung jalan, puncak gunung yang menjulang tinggi berdiri di tengah, dengan tangga ke langit, setinggi ratusan meter. Di ujung tangga, ada aula utama dengan tulisan Liangyi. Paviliun Liangyi.
Master Paviliun Liang Yi tersenyum dan berkata, disinilah saya tinggal. Ketinggian 100 meter, adalah aula konferensi, dan kemudian ke atas, adalah tempat tinggalku. Mulai hari ini, kamu tinggal di gunung di sebelah kiri. Master Paviliun Liang Yi menunjuk ke kiri. Di sisi kiri gunung di aula, ada gunung, setinggi kilometer, menjulang tinggi. Semuanya sudah siap. Aku siap untukmu. Iya, kata-kata pemimpin Paviliun Liang Yi jatuh dan melihat ke belakang. Yah, kamu bisa mundur untuk saat ini. Aku akan membawa Mu Yun untuk memeriksa kediamannya terlebih dahulu. Kerumunan membungkuk dan bubar satu per satu. Penguasa Paviliun Liang Yi memimpin Mu Yun sekarang, dan Roh Pangu mengikuti di belakang. Setelah membacakan Panguling, penguasa Paviliun Liang Yi tersenyum dan berkata, saya tidak akan menanyakan rahasia orang ini, tapi saya harap dia tidak akan mengancam keselamatan Anda. Kalau tidak, saya tidak ingin Yuan berusia 100 tahun ini. Kata-kata dari Paviliun Lord of Liang Yi sangat mengancam jiwa Pangu. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, dia tidak akan. Trenggiling pasti tidak akan. Mu Yun bisa membuatnya mati seketika, dan kemudian mengambil kembali sumber apinya. Panguling adalah pembantu rumah tangga terbaik. Bahkan lebih dapat diandalkan daripada Master Paviliun Liang Yi. Pemimpin Paviliun Liang Yi sebenarnya khawatir Panguling akan menyerangnya. Pemimpin Paviliun Liang Yi membawa Mu Yun ke kaki gunung. Ketika telapak tangan dibalik, sebuah token muncul di tangan Master Paviliun Liang Yi. Token terdiri dari suhu tubuh dan ruyu. Dua kata terukir di atasnya. Anak Tuhan. Melihat dua kata itu, Mu Yun mengambil tokennya. Ada puluhan ribu gunung, besar dan kecil, di Zhongmen, dan susunannya berlanjut. Karena itu, jika kamu menerobos gunung murid lain tanpa tanda, kamu akan diserang oleh barisan. Kamu adalah kediaman di sebelahku. Jika seseorang membuat serangan yang kuat, aku akan menemukannya. Tapi jangan khawatir, aku hanya melindungimu dan tidak akan mengorek rahasiamu. Bagaimanapun, Paviliun Liang Yi benar-benar bergantung padamu di masa depan. Pemimpin Paviliun Liang Yi. Pada dirinya, Mu Yun melihat kasih sayangnya untuk Liang Yi Paviliun. Ini lebih dalam dari Xiao King Feng ke Gunung Xiaoyao. Masuk dan lihat. Ya, Mu Yun memegang token dan membuka lubang di kaki gunung. Keduanya melangkah ke gunung, dan pemandangan di gunung itu tidak ada habisnya. Kekuatan sumber yang kaya, pada saat ini, mengelilingi tubuh Mu Yun. Tebal dan murni. Ini hampir sama dengan sumber kultivasi. Mu Yun tercengang. Di puncak-puncak, ada aula besar yang berdiri dengan bangga, dengan segala sesuatunya sudah siap. Dan dari sini, puncak Paviliun Lord memiliki kekuatan sumber yang lebih kuat, tetapi sekarang levelmu tidak tinggi, dan kekuatan sumber yang terlalu tinggi belum tentu bagus. Pemimpin Paviliun Liang Yi membawa Mu Yun dan berjalan menuju puncak. Disinilah kamu akan berada di masa depan. Penguasa Paviliun Liang Yi tersenyum dan berkata, Mu Yun, saya tahu bahwa entah bagaimana saya telah menjadi putra Dewa Paviliun Liang Yi. Anda mungkin khawatir tentang apa yang akan saya lakukan terhadap Anda. Tapi jangan khawatir. Dalam 100 tahun ini, aku berada di Paviliun Liang Yi, dan tidak ada yang berani menyentuhmu. Penguasa Paviliun Liang Yi melemparkan saluran suara ke tanah.